Ingat, libur setiap hari Jumat. Terima kasih. Sang penakluk bijak Sisen 12. Dalam sekejap, semua orang yang hadir terkejut, menatap Li Tu dengan tak percaya. Seng Changping adalah Raja Harimau Pengguncang Langit, kemampuan bela dirinya sangat tinggi, desas-desus dari dunia luar mengklaim dia sudah menjadi ahli di antara seniman bela diri tingkat 3. Namun sekarang, dia justru dipaksa mundur oleh satu pukulan telapak tangan dari Li Tu. Kamu. Seng Changping menarik napas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut, tetapi dia tidak bisa pulih, dan tubuhnya mulai menjadi dingin. Kau menggunakan teknik jahat. Ia berbicara dengan susah payah, merasakan tubuhnya kaku, ia mencoba mengalirkan energi internalnya, tetapi ia tidak mampu menahannya. Seolah-olah aliran aura sedingin es telah memasuki tubuhnya, mengamuk tanpa terkendali dan membekukan segalanya. Ini adalah ki sejati es. Sungguh lelucon. Dulu di Gunung Shaoxi, ketika Ren Wuxing menantang Zhuo Lengchan, teknik penyerapan bintang Ren Wuxing sangat kuat, namun di bawah serangan mendadak ki sejati es Zhuo Lengchan, bukankah dia hampir gagal pulih? Li Tu melambaikan tangannya dan berkata, aku akan memberi kalian semua kesempatan, hadapi aku bersama-sama. Kata-katanya tenang dan santai, sama sekali mengabaikan orang-orang ini. Li Tu yang hebat. Du Fu mendukung Seng Changping, ekspresinya sangat muram. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, sekalipun kau kuat, kami tidak akan pernah menyerah. Setelah berbicara, dia mengeluarkan teriakan marah dan, sambil membawa 3 orang lainnya bersamanya, melompat dan menyerbu ke depan. Mereka berempat sudah memutuskan untuk melakukan serangan terakhir, karena dia bisa mengalahkan Seng Changping hanya dalam satu gerakan, peluang mereka untuk menang sangat tipis. Li Tu melirik mereka dengan dingin, cahaya ungu kembali menyambar wajahnya, lalu dia melancarkan serangan telapak tangan ke udara. Dengan serangan itu, dia sebenarnya melepaskan ledakan ki sejati es, dingin seperti malam musim dingin, yang langsung mengenai keempat pria itu. Puff. Tanpa menyentuh ujung pakaian Li Tu sekalipun, keempatnya langsung jatuh ke tanah. Anda. Energi batinku. Dalam sekejap, ekspresi keempatnya berubah drastis, energi internal mereka telah disegel, dan mereka tidak dapat bergerak. Di sisi lain, Li Chanen terkejut. Orang-orang ini semuanya memiliki keterampilan bela diri yang tinggi, bahkan beberapa di antaranya melebihi kemampuannya. Jika mereka bergabung, bahkan seorang ahli tingkat 4 pun kemungkinan besar tidak akan mampu mengalahkan mereka dengan mudah. Namun, Li Tu berhasil melakukannya hanya dengan lambaian tangannya. Li Tu melirik para bandit dengan acuh tak acuh dan berkata, tangkap pemimpin bandit, bunuh sisanya. Kata-katanya terdengar acuh tak acuh dan dingin. Seketika itu juga, Wang Zhao dan yang lainnya menyerbu keluar, para pemimpin bandit yang dulunya ganas di benteng Liu Yun kini menjadi tak berdaya. Oleh karena itu, pasukan pemerintah, yang sebelumnya sangat takut pada para bandit ini, kini menjadi sangat gagah berani. 200 bandit yang tersisa di medan perang kini tak lebih dari anjing liar. Dengan pemimpin mereka, Seng Changping, dan yang lainnya telah dikalahkan, para bandit ini hampir kehilangan semangat untuk bertempur, dan di bawah serangan pasukan pemerintah, mereka disapu bersih seperti daun kering. Tidak. Selamatkan aku. Selamatkan nyawaku. Suara pembunuhan dan tangisan memilukan terdengar terus-menerus. Ekspresi Li Tu sangat dingin, seolah-olah dia sedang menonton sebuah sandiwara yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Seng Changping dan yang lainnya kini berwajah pucat pasi, benar-benar kehilangan semua harapan. Mereka tahu semuanya sudah berakhir, semuanya sudah benar-benar berakhir. Mulai hari ini, benteng Liu Yun akan menjadi bagian dari masa lalu, berubah menjadi abu dan asap. Aku, Seng Changping, telah hidup bebas sepanjang hidupku, dan bahkan Sekte Huasan pun tidak bisa berbuat apa-apa padaku, namun aku jatuh ke tangan seorang pejabat sipil. Tangan Seng Changping mulai gemetar tak terkendali, dan air mata benar-benar mengalir dari matanya. Setelah membunuh banyak orang, dia tidak tahu berapa banyak peristiwa besar yang telah dialaminya, tetapi saat ini, dia meneteskan air mata. Tidak ada alasan lain, karena kali ini, dia telah gagal total dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bawa mereka pergi, dan beritahu ketiga pasukan dari timur, barat, dan selatan untuk kembali ke kota. Li Tu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan Li Chanen segera melangkah maju untuk mengikat kelompok itu. Tentara itu berangkat malam itu juga. Dan berita itu sudah menyebar dengan cepat kembali ke prefektur Jiangnan. Benteng Liu Yun telah ditaklukkan, dan Raja Harimau Pengguncang Langit Yu Sengyong, Seng Changping, telah ditangkap. Ketika berita itu sampai ke kota, seluruh kota langsung gempar. Apa, Raja Harimau Pengguncang Langit telah ditangkap? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin benteng Liu Yun bisa ditaklukkan? Itu adalah benteng yang sangat sulit, bahkan ketika gubernur mengerahkan pasukan untuk menyerang, mereka tidak mampu menaklukkannya. Tuan Li Tu hanya membawa 2000 pasukan prefektur, kan? Semua orang di kota itu sangat terkejut. Benteng Liu Yun adalah benteng legendaris yang berdiri tegak dan tak tergoyahkan, bahkan telah melahirkan tokoh seperti Raja Harimau Pengguncang Langit, yang merupakan pemimpin tertinggi di prefektur Jiangnan. Sekarang, itu sudah rusak. Tuan Li Tu sungguh luar biasa. Terlalu kuat, Tuan Li Tu pernah menghancurkan benteng King Tianbairi dan benteng Heifeng, dan sekarang dia telah menghancurkan benteng Liu Yun. Di hutan hijau, aku khawatir nama Tuan Li Tu akan mengguncang dunia mulai sekarang.
Dialah perwujudan keadilan yang sejati, kemanapun dia pergi, sejahat apapun musuhnya, mereka hanya bisa dihancurkan. Di prefektur Jiangnan, seluruh kota mengetahuinya, dan itu menjadi nama yang dikenal luas, hampir semua orang menyebarkan berita ini. Mendengar kabar bahwa Li Tu akan memimpin pasukan memasuki kota, jalanan menjadi sepi hari itu karena semua orang berlari ke gerbang kota, menunggu kembalinya Li Tu, ingin menyaksikan peristiwa besar Li Tu menangkap para pemimpin bandit. Ah, Seng Changping ini, benar-benar tidak berguna. Bukannya Seng Changping terlalu tidak berguna, tapi Li Tu terlalu kuat. Apa kau tidak mengenalnya? Sejak Kabupaten Junqi, kemanapun dia pergi, rakyat jelata di sana selalu bangkit menjadi master. Itu benar-benar membuat kita pusing. Tepat sekali, tapi percuma saja mengatakan apapun sekarang. Aku hanya berharap orang itu bisa sedikit lebih berbelas kasih kepada kita. Selain rakyat jelata yang sangat gembira, para bangsawan ini sangat gelisah. Seandainya Li Tu meninggal di Gunung Yandang, itu akan menjadi yang terbaik, tetapi sekarang. Seberkas sinar matahari menyinari bumi, dan di sisi lain ladang, akhirnya muncul sosok-sosok. Tuan Li Tu telah kembali. Itu mereka telah menangkap sekelompok bandit. Dalam sekejap, kerumunan itu bergerak, semuanya menatap ke depan. Dia adalah Tuan Li Tu. Dengan seruan kaget, kerumunan orang bergegas maju. Mereka melihat Li Tu memimpin Li Chanen dan Wang Zhao, berjalan mendekat, dengan puluhan bandit mengikuti di belakang mereka. Seng Changping, Du Fu, dan yang lainnya berada dalam keadaan yang menyedihkan, diikat dengan tali dan diseret di belakang kuda. Tuan Li Tu adalah seorang pahlawan. Tuan Li Tu sungguh luar biasa. Setelah menghancurkan benteng Liu Yun, tidak akan ada lagi masalah di prefektur Jiangnan kita di masa mendatang. Benar sekali. Tidak hanya itu, Seng Changping ini telah menebar malapetaka di wilayah kita selama bertahun-tahun, dengan nama Raja Harimau Pengguncang Langit yang menggema, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuan Li Tu kita, bukankah dia juga ditakdirkan untuk mati? Rakyat jelata mendiskusikannya dengan penuh semangat, mengelilingi kuda Li Tu, semuanya penuh pujian dan kegembiraan. Tuan Li Tu, kedatangan Anda sungguh merupakan berkah dari surga bagi prefektur Jiangnan kami. Kata seorang lelaki tua dengan penuh semangat. Benteng Liu Yun ini merajalela selama bertahun-tahun, suamiku meninggal saat menyerang benteng Liu Yun. Tuan Li Tu, Anda telah membalaskan dendamku. Teriak seorang wanita sambil jatuh di depan kuda Li Tu. Li Tu buru-buru turun dari kudanya dan membantu orang tua dan muda di sekitarnya naik satu persatu, juga merasa sangat terharu, dan berkata, "Saudara-saudari sebangsa, kalian sungguh terlalu baik kepada Li Tu. Semua ini tidak ada apa-apanya. Aku, Li Tu, menerima gaji dari negara, jadi tentu saja, aku harus ikut merasakan penderitaan rakyat. Li Tu akan menumpahkan darahnya dan mengorbankan nyawanya, hanya berharap dunia ini menjadi alam semesta yang cerah dan jernih." Li Tu dipenuhi dengan semangat yang membara. Apa arti semua pengorbanannya? Apakah menjadi pejabat berarti menikmati sanjungan orang lain? Apakah ini tentang kendali kekuasaan? Apakah ini tentang kecantikan wanita? Apakah ini tentang kekayaan? Jika memang demikian, itu berarti dia bukanlah seorang pejabat sama sekali, melainkan hantu. Setan pemakan manusia, lintah yang menempel pada orang-orang. Untuk membedakan siapa yang merupakan iblis, cukup dengan melihat apakah mereka mengendalikan instrumen publik dan menduduki properti yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang pejabat. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, bagaimana mungkin dunia ini adalah alam manusia? Jelas sekali ini neraka. Dalam buku-buku kebajikan dan moralitas selama ribuan tahun, dua kata tertulis dengan jelas, pemakan manusia. Moralitas, pemerintahan yang penuh kebajikan. Taring yang memakan manusia itu semuanya terbungkus dengan sangat baik. Inilah dosa asal feodalisme. Dosa itu sulit dihilangkan. Bab 112. Wang Zhao dan orang-orang lain yang mengikuti Li Tu juga menerima banyak pujian pada saat itu. Tuan Wang dan anak buahnya sungguh mengesankan. Garnisun prefektur Jiangnan kita telah meraih prestasi besar kali ini. Memang, tampaknya kita semua keliru di masa lalu. Ternyata mereka adalah orang-orang baik. Kita tidak boleh mengutuk mereka lagi di masa depan, mereka telah melakukan jasa yang besar bagi kita. Cara pandang rakyat jelata terhadap para prajurit garnisun itu telah berubah, pandangan mereka dipenuhi kekaguman dan pujian. Mendengar diskusi rakyat jelata, Wang Zhao dan para perwira lainnya merasa malu sekaligus gembira. Saya tidak pernah membayangkan bahwa di mata masyarakat awam, kami sebenarnya sangat tidak kompeten. Memang benar, baru hari ini aku benar-benar merasakan apa artinya menjadi seorang pejabat. Selama bertahun-tahun ini, aku telah menyia-nyiakan waktuku sebagai seorang pejabat. Akhirnya aku mengerti mengapa Tuan Li Tu tetap begitu sukses dan bertahan lama. Itu karena harapan rakyat jelata adalah harta karun ajaib yang penting yang memungkinkannya untuk maju dan tetap tak terkalahkan. Para perwira itu menghela napas penuh emosi. Jika awalnya mereka pergi untuk menumpas para bandit karena dipaksa oleh pedang emas Li Tu, mereka kemudian takjub oleh kebijaksanaan Li Tu ketika ia berhasil memutus pasokan air ke benteng Liu Yun. Sekarang, mereka benar-benar yakin dan patuh. Menaklukkan orang lain dengan kebajikan. Kebajikan bukanlah sekadar dibicarakan, melainkan dipraktikkan. Inilah kerajaan raja yang sebenarnya. Li Tu membantu warga biasa di sekitarnya berdiri satu persatu. Sementara itu, para bangsawan setempat tampak sangat tidak senang tetapi memaksakan senyum saat mereka melangkah maju untuk memberi selamat kepada Li Tu.
Tuan Litu benar-benar seorang pahlawan. Ini adalah prestasi yang tak tertandingi. Prefektur Jiangnan kita diberkati. Terima kasih banyak kepada Tuan Litu. Dengan pejabat yang baik seperti Bapak Litu, kita akan menikmati kedamaian mulai sekarang. Para bangsawan itu menyanjung dan menjilat saat berbicara, tetapi ekspresi Litu tetap acuh tak acuh, dia tidak mempedulikan kata-kata mereka. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan memimpin persidangan Seng Changping dan para bandit lainnya. Anda semua dipersilakan datang ke Yamen untuk menyaksikan. Setelah berbicara, Litu bangkit dan bersiap memasuki kota. Gubernur Wang Shengzi telah tiba. Tepat saat itu, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Mendengar itu, seluruh hadirin tercengang. Gubernur telah datang. Gubernur mengelola seluruh provinsi dan dianggap sebagai tokoh penting di kehidupan sebelumnya, ini setara dengan seorang gubernur provinsi. Dan prefek itu mirip dengan seorang wali kota. Gubernur militer mengelola beberapa provinsi. Tuan Wang benar-benar telah datang. Bahkan Tuan Wang pun tertarik dengan masalah ini. Luar biasa. Dulu, Tuan Wang memimpin pasukannya menyerang benteng Liuyun, tetapi mereka dikalahkan dan tercerai-berai. Dia pasti datang untuk menemui para bandit di benteng Liuyun. Orang-orang di kerumunan berdiskusi dengan sengit, dan di tengah keributan, sekelompok pria muncul dari sisi lain. Memimpin mereka adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah resmi berwarna biru. Wajahnya agak kurus, tetapi matanya yang seperti harimau memancarkan keagungan yang membuat orang takut untuk menatap langsung ke arahnya. Ini adalah Gubernur Wang Shengzi. Salam, Tuan Wang Shengzi. Semua orang di arena membungkuk, menunjukkan rasa hormat yang besar. Namun, Litu berdiri dengan tenang, tidak berkata apa-apa, hanya menonton dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengenal Wang Shengzi dengan baik dan tidak merasa perlu membungkuk. Wang Shengzi berjalan mendekat dan melambaikan tangannya, sambil berkata, semuanya, tidak perlu formalitas. Setelah itu, pandangannya tertuju pada Litu. Dia berkata, Tuan Litu, Anda benar-benar seorang talenta muda. Di usia semuda ini, untuk mencapai prestasi luar biasa seperti itu, Anda benar-benar membuat saya merasa malu. Litu menjawab, Tuanku, Anda terlalu memuji saya. Semua ini adalah jasa rakyat jelata. Di mana keluhan rakyat berkumpul, bahkan hantu dan dewa pun tidak dapat menahannya. Hahaha, memang benar. Wang Shengzi tertawa terbahak-bahak, tetapi ada sedikit rasa tidak senang di matanya. Litu telah secara diam-diam menyelidiki Yu Sengyong dan menghancurkan benteng Liuyun tanpa memberitahunya sama sekali, sang gubernur. Lalu, apa dampaknya bagi dirinya? Dia adalah atasan Litu. Beraninya dia bertindak tanpa melapor kepada atasannya terlebih dahulu, bertindak atas inisiatifnya sendiri. Sekalipun dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dia sama saja sudah mati. Selain itu, sikap Litu yang arogan dan acuh tak acuh saat ini membuatnya mustahil untuk merasa bahagia. Namun, tentu saja dia tidak akan menunjukkannya, jadi dia berkata, saya mendengar bahwa Tuan Litu telah menaklukkan benteng Liuyun dan sangat gembira, jadi hari ini, saya datang khusus untuk menyaksikan Tuan Litu menangani kasus ini. Litu juga acuh tak acuh, berkata, kalau begitu, terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Wang. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, masuklah ke kota. Seketika itu juga, rombongan memasuki kota dengan penuh kemegahan. Di sepanjang jalan, semakin banyak rakyat jelata yang datang untuk menyaksikan. Akhirnya, mereka tiba di aula utama, di mana Seng Changping dan yang lainnya didorong hingga berlutut di tanah. Li Jing berdiri di samping. Sementara Litu membawa Li Chanen untuk menyerang benteng Liuyun, dia tetap berada di Yamen untuk menyelidiki bukti kejahatan Seng Changping. Panggil saksi-saksi negara, Guo Feng, Liu Dakui, dan yang lainnya. Litu memberi perintah, dan seketika itu juga, Liu Dakui dan yang lainnya dibawa keluar dari penjara. Li Jing, bacalah, perintah Litu. Li Jing segera melangkah maju dan berkata, Liu Dakui dan yang lainnya semuanya berada di bawah kendali dan instruksi Seng Changping, menjalankan bisnis ilegal seperti penyelundupan, rumah bordil, dan perjudian. Telah diverifikasi bahwa di bawah 6 orang tersebut, terdapat total 15 kasus pembunuhan, 178 kasus pemerkosaan, 335 kasus perdagangan manusia, dan 19 kasus perampasan harta milik orang lain. Geng Seng Changping telah lama mendominasi prefektur Jiangnan, dan kejahatan mereka sangat keji. Menurut hukum dinasti ini, mereka semua harus dijatuhi hukuman mati. Dalangnya, Seng Changping, pantas menerima hukuman mati. Li Jing menyelesaikan pernyataannya. Geng ini telah bersekongkol dengan pejabat dan pedagang telah bersekongkol dengan bandit, sangat sulit untuk menyelidikinya. Hanya karena Litu cakap, kasus ini sudah menjadi kasus yang tak terbantahkan, jika tidak, kasus ini tidak akan terselesaikan dalam waktu lama. Mendengar hal itu, semua orang di dalam dan di luar aula terkejut. Mereka benar-benar melakukan begitu banyak kejahatan. Sungguh keji, sampah ini telah memangsa daging dan darah kita. Terima kasih atas kedatangan Tuan Litu. Orang-orang di kerumunan itu berdiskusi dengan penuh semangat. Liu Dakui dan yang lainnya tampak pucat pasi. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah lama menyadari takdir mereka, dan yang mereka inginkan hanyalah melindungi keluarga mereka. Adapun Seng Changping, wajahnya menjadi semakin pucat. Selain itu, saya telah memverifikasi bahwa Seng Changping adalah anggota hutan bela diri, seorang pembelot dari sektenya.
Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia mencegat dan membunuh Yu Sengyong, yang sedang dalam perjalanan ke prefektur Jiangnan untuk mengambil jabatan Sima. Dia mengambil identitasnya, membunuh seorang pejabat istana, dan kejahatannya sangat keji. Dia pantas mendapatkan hukuman mati. Selain itu, Seng Changping mendirikan benteng Liuyun, yang telah menjadi momok bagi wilayah ini selama bertahun-tahun dan melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Saya menjatuhkan hukuman. Ekspresi Li Tu berubah tegas, dan dia berkata dengan tajam. Mulai sekarang juga, dalang utamanya, Seng Changping, akan dibawa ke pasar untuk dipenggal kepalanya. Jenazahnya tidak boleh diklaim, dan akan dipajang selama 3 hari sebagai peringatan bagi orang lain. Para kaki tangan, Nuo Sidu Fu, Liu Dakui, dan lainnya, juga akan dieksekusi. Guo Feng telah menunjukkan jasa yang signifikan dengan memberikan petunjuk untuk memecahkan kasus ini, dan dengan ini diberikan pengampunan dari hukuman mati, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Para kaki tangan yang tersisa akan disita seluruh hasil kejahatan mereka dan dihukum sesuai dengan kejahatan masing-masing. Setelah berbicara, Li Tu membanting palu dengan keras. Keagungan. Para jurusita di kedua belah pihak berteriak dengan keras. Di bawah, terdengar sorak-sorai meriah, bagus. Tuan Li Tu sangat mengesankan. Mulai sekarang, kita akan lihat siapa yang berani melakukan kejahatan lagi. Banyak sekali orang yang memujinya, dan dia memenangkan hati rakyat. Seng Changping dan yang lainnya dibawa pergi. Li Tu menatap Wang Zhengzi dengan tenang dan berkata, Tuan Wang, bagaimana menurut Anda? Apakah saya melakukan kesalahan dalam penilaian saya? Wang Zhengzi berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, Tuan Li, Anda adalah orang yang berbakat. Setelah masalah ini, kamu pasti akan kembali diberi penghargaan oleh Kaisar dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Namun, Tuan Li Tu, tahukah Anda bahwa Anda, pada akhirnya, hanyalah seorang bawahan. Seorang bawahan itu seperti ranting atau daun, dan ranting serta daun harus melekat pada batang. Aku datang untuk menyampaikan pesan dari ibu kota. Tuan Li Tu adalah orang yang berbakat, tetapi kuharap kau tidak menempuh jalan yang salah. Jika tidak, seindah apapun cabang dan daun tumbuh, jika mereka bertentangan dengan batang utama, mereka hanya bisa dipangkas. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, namun kata-katanya mengandung makna yang berbeda. Li Tu segera mengangkat alisnya dan meliriknya. Jelas bahwa kunjungan Wang Zhengzi kali ini bertujuan untuk memperingatkannya. Untuk memperingatkannya agar tidak terlalu dekat dengan Kementerian Ritus, atau lebih tepatnya, agar tidak berpihak pada Pangeran kelima. Li Tu saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk menarik perhatian mereka, perkembangannya sangat pesat, dan dia sangat disukai. Bab 113. Kata-kata Wang Zhengzi terdengar acuh tak acuh dan dingin, namun mengandung makna tersembunyi. Sejak insiden di Kabupaten Wuming, Li Tu telah menimbulkan kehebohan. Kaisar telah mengirimkan seorang komisaris kekaisaran dari Kementerian Upacara untuk melakukan audit di keempat penjuru. Kementerian Upacara pada awalnya merasa cukup lemah, tetapi mereka tiba-tiba memanfaatkan kesempatan untuk menyerang faksi lain dengan keras. Bisa dikatakan bahwa semua ini berawal dari Li Tu seorang diri. Setelah Li Tu kembali memberikan jasa yang begitu besar, kedatangannya di ibu kota hanyalah masalah waktu. Ketika saat itu tiba, dia pasti akan mendapatkan restu Kaisar. Mendengar itu, sedikit rasa mengejek muncul di wajah Li Tu. Tuan Wang, saya juga harus merepotkan Anda untuk memberitahu ibu kota bahwa saya, Li Tu, selalu bertindak tanpa memihak. Saya hanya mengkhawatirkan negara dan tidak peduli dengan faksi-faksi. Jangan memprovokasi saya, dan saya akan tetap damai. Kata-kata Li Tu terdengar tenang. Wang Zhengzi mengerutkan alisnya sambil berkata, sepertinya Tuan Li Tu bertekad untuk menolak bersulang hanya untuk meminum hukuman. Baiklah, kalau begitu Tuan Li Tu hanya perlu menunggu dan melihat. Setelah mengatakan itu, dia mendengus dingin, berbalik, dan mengibaskan lengan bajunya sambil pergi. Tuanku, tampaknya Anda telah terjerumus ke dalam perebutan kekuasaan antar faksi. Li Chanen tak kuasa menahan desahannya. Hidup adalah sebuah proses perjuangan yang terus-menerus, pada akhirnya seseorang harus berpartisipasi di dalamnya. Li Tu berbicara dengan acuh tak acuh, tampak setenang angin sepoi-sepoi dan awan yang melayang. Li Jing membawa anak buahnya untuk mengawal Seng Changping dan para penjahat lainnya ke tempat eksekusi. Sementara itu, Li Tu tetap berada di Yamen untuk mengurusi kasus para kaki tangan lainnya. Seng Changping telah mengakar kuat selama bertahun-tahun dengan akar yang dalam dan melibatkan banyak orang. Tidak akan mudah untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul di benak Li Tu. Ding! Pembawa acara telah menyelesaikan misi, memerintah prefektur Jiangnan. Hadiah, 1.500 poin kebijaksanaan. Ding! Host telah menyelesaikan misi, musnahkan benteng Liuyun. Hadiah, 1.800 poin kebijaksanaan. Ding! Host telah menyelesaikan misi dengan sempurna. Hadiah, kekuatan fisik plus 10. Mendengar itu, Li Tu sangat gembira. Kali ini bisa digambarkan sebagai panen besar, panen yang benar-benar besar. Jika dijumlahkan, itu menjadi 3.300 poin kebijaksanaan. Sekarang, panel atribut Li Tu telah berubah menjadi pembawa acara, Li Tu. Pangkat resmi, Prefek Prefektur Jiangnan tingkat kelima, sekaligus menjabat sebagai sensor kekaisaran Sanqi, hampir tidak dianggap sebagai pejabat rendahan.
Poin kebijaksanaan, 3.300.000.000.000, tidak banyak, hampir tidak cukup untuk bertahan hidup. Seni bela diri, seniman bela diri level 4 Ki sejati S, keterampilan ilahi kabut ungu. Kecerdasan, 82 IQ peraih nilai tertinggi di tingkat kota dalam ujian masuk perguruan tinggi, hanya cukup untuk lulus. Kekuatan fisik, 100 poin, fisik seorang seniman bela diri level 4. Singkatnya, kondisi Litu saat ini hanya dianggap lumayan layak oleh sistem. Namun Litu tidak mempedulikan hal itu, saat ini, situasinya tampak sangat baik. Tunggu, itu tidak benar. Bagaimana kecerdasan saya bisa meningkat? Litu tiba-tiba merasa bingung. Kecerdasannya sebelumnya hanya 72, IQ seorang peraih nilai tertinggi di tingkat kabupaten. Sekarang tiba-tiba sudah mencapai tingkat kota. Ding, dengan menggunakan kebijaksanaan dan terus memperdalam kemampuan berpikir logis, IQ sang pembawa acara juga meningkat. Sistem dijelaskan. Litu terdiam sejenak. Tampaknya pepatah, ketekunan dapat menutupi kekurangan bakat, adalah ungkapan yang sangat praktis. Otak adalah organ yang bekerja lebih baik semakin sering digunakan, seseorang tidak boleh pernah pelit dalam berbagi kebijaksanaan. Buka area pertukaran. Litu berbicara, dan area pertukaran langsung terbuka. Tatapannya tertuju pada seni bela diri tingkat 5. Seni bela diri level 5, 3.500 poin. Teknik-teknik unggulan, teknik penyerapan bintang, 9 pedang dugu, manual bunga matahari, telapak tangan Shaolin Prajna, keterampilan Bodhidharma. Tokoh perwakilan, Ren Woxing, Ling Huchong, Dong Fang Bubai, Del. Dia masih tertinggal 200 poin. Selain itu, meskipun dia memiliki cukup poin kebijaksanaan sekarang, dia tidak dapat membelinya. Sistem tersebut menetapkan bahwa seseorang harus mempelajari 5 seni bela diri tingkat 4 sebelum mereka dapat mengembangkan seni bela diri tingkat 5. Hanya dengan menjadi ahli tingkat atas di antara praktisi seni bela diri level 4, seseorang dapat dianggap telah memperkuat fondasinya. Lompatan dari level 4 ke level 5, pada akhirnya, merupakan jurang yang wajar. Jarak antara peringkat ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Begitu seseorang melewati tahap ini, mereka akan benar-benar dianggap sebagai tokoh setingkat Grandmaster di hutan bela diri. Mendesah. Litu tak kuasa menahan desahannya, masih terlalu dini untuk mempelajari teknik seperti 9 pedang dugu. Namun, dia tidak terburu-buru. Kemampuan bela diri level 4 yang dimilikinya saat ini sudah cukup kuat. Ki sejati S, jurus ilahi kabut ungu. Sistem, rekomendasikan seni bela diri level 4 untukku segera. Dia berbicara. Seketika itu juga, suara sistem terdengar. Ding, sang tuan rumah memiliki energi internal yang melimpah. Disarankan untuk mengembangkan jurus telapak tangan Shaolin Prajna. Jurus Shaolin Prajna Palem terdiri dari 72 telapak tangan dan sangat halus. Ketika dipraktikkan hingga mencapai tingkat pencapaian utama, energi internal akan menjadi seperti sungai, bervariasi dan dahsyat. Ketika digunakan oleh seseorang dengan energi internal yang kuat, jurus ini benar-benar tak terkalahkan. Jurus ini juga merupakan mahakarya di antara seni bela diri tingkat 4. Beli segera. Litu segera memulai pembelian, dan sistem mulai memuat. Tuanku, ini gawat, sesuatu telah terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar. Zhang Hu berlari masuk dengan terhuyung-huyung dan berkata, Tuanku, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Litu langsung tersentak. Apa yang terjadi? Cepat bicara. Wajah Zhang Hu sangat pucat saat dia berkata, Tuan, tempat eksekusi telah digerebek. Seng Changping telah diselamatkan. Mendengar itu, Litu dan Li Chanen pun langsung terkejut. Tuanku, benteng Liu Yun telah dihancurkan, dan faksi Seng Changping telah musnah. Tidak seorang pun seharusnya bisa menyelamatkannya. Li Chanen dipenuhi keraguan. Litu juga tidak mengerti dan langsung bertanya, siapa para perampok itu? Apakah mereka meninggalkan pesan? Zhang Hu berkata, penyerbu itu adalah seorang wanita dengan kemampuan pedang yang luar biasa. Bahkan Tuan Li Jing pun tak mampu menandinginya. Dia sudah memimpin pasukan untuk mengejarnya. Seorang wanita. Litu langsung teringat bahwa ketika ia pertama kali pindah ke rumah besar itu, seorang ahli datang untuk membunuhnya. Saat itu, wanita tersebut salah mengira dia sebagai Seng Changping. Di seluruh prefektur Jiangnan, siapa yang berani menyerbu tempat eksekusi dan memiliki kemampuan untuk mengalahkan Li Jing? Mungkin hanya dia. Tapi itu juga tidak masuk akal. Langsung tunjukkan jalannya, saya ingin pergi dan menyelidiki. Litu langsung berbicara, Seng Changping bersalah atas kejahatan mengerikan dan tidak boleh dibiarkan lolos. Sebuah dekrit kekaisaran telah tiba. Prefek Jiangnan dan sensor kekaisaran Sanqi, Litu, terimalah dekrit ini. Tepat pada saat itu, sebuah suara melengking tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar suara itu, Litu dan yang lainnya bergegas maju dengan hormat untuk menunggu. Tuanku, ini seharusnya menjadi dekrit pujian dari kaisar. Li Chanen sangat gembira. Litu juga sangat tenang. Tak lama kemudian, prosesi upacara tiba. Memimpin mereka adalah seorang kasim berjubah biru. Ia tiba dengan menunggang kuda yang berlari kencang, tampak sangat lelah. Ia memasuki Yamen dan berkata, "Di mana Litu? Terima dekritnya dengan cepat." Litu melangkah maju dan berkata, "Pejabat rendah hati ini, Litu, menyampaikan salam hormat kepada Yang Mulia."
Kasim berjubah biru itu memandang Li Tu dari atas ke bawah dan berkata dengan heran, "Kau Li Tu. Seluruh dunia mengatakan kau masih muda, dan kupikir itu hanya desas-desus. Aku tidak menyangka kau benar-benar seorang pahlawan muda." Li Tu tersenyum tipis dan berkata, "Anda terlalu memuji saya, Yang Mulia." Kasim berjubah biru itu mengangguk dan tersenyum. "Tuan Li Tu, terimalah dekrit ini." Seketika itu juga, ia membuka dekrit kekaisaran dan berkata dengan suara lantang. Atas rahmat surga, Kaisar menetapkan, selama masa jabatannya sebagai prefek prefektur Jiangnan, Li Tu telah menjadi pejabat yang jujur dan cakap dalam administrasi. Ia telah membongkar tempat perjudian, meningkatkan moral masyarakat, mengungkap kejahatan Seng Changping, dan menghancurkan benteng Liu Yun. Ia terampil dalam urusan sipil dan militer, yang sangat menyenangkan kami. Dengan ini Li Tu dipromosikan menjadi sensor kekaisaran tingkat ketiga kedua. Ia harus segera berangkat ke ibu kota untuk diangkat ke jabatan lain. Demikianlah dekritnya. Begitu suara itu mereda, Li Tu dengan hormat melangkah maju dan berkata, "Saya berterima kasih kepada Kaisar atas kemurahan hatinya yang besar. Saya, Li Tu, menerima dekrit ini." Kasim berjubah biru itu menyerahkan dekrit tersebut kepada Li Tu, tetapi berbisik, "Tuan Li Tu, selain dekrit kekaisaran, ada juga dekrit rahasia. Mohon perhatikan." Sambil berbicara, ia mengeluarkan tabung bambu emas dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Li Tu. Jantung Li Tu berdebar kencang, dan dia langsung mengerti bahwa kedatangan Kasim kali ini tidak sesederhana itu. "Mohon sampaikan kepada Kaisar bahwa saya, Li Tu, pasti akan melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam dekrit rahasia tersebut." Li Tu berbicara. "Mehem." Kasim itu mengangguk dan berkata, "Tuan Li Tu, maksud Kaisar adalah agar Anda pergi dan menangani masalah dalam dekrit rahasia terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke ibu kota. Pangkat apapun yang akan Anda terima setelah tiba di ibu kota juga terkait erat dengan masalah dalam dekrit rahasia. Mohon perhatikan hal ini dengan saksama. Seorang sensor kekaisaran bertanggung jawab untuk memakzulkan semua pejabat dan bahkan memberi nasihat kepada Kaisar tentang kesalahannya. Tampaknya sangat berkuasa, tetapi pada kenyataannya, kekuasaannya kecil, mereka hanyalah pejabat yang bertugas mengatur ucapan. Oleh karena itu, Li Tu pasti akan memiliki posisi utama lainnya." Li Tu berulang kali setuju dan menyuruh seseorang mengantar Kasim itu ke pos kurir untuk tinggal di sana. Barulah kemudian dia membuka dekrit rahasia itu. "Berdasarkan nasihat Guru Agung, kami mempercayakan masalah rahasia berikut kepada menteri kami yang terkasih. Saat ini, hutan bela diri di wilayah Tenggara sedang bergejolak. Mereka dijadwalkan berkumpul di Gunung Huang pada hari ke-18 bulan ke-7. Tampaknya mereka memiliki niat pengkhianatan. Mereka yang berada di hutan bela diri menggunakan kekerasan untuk melanggar larangan, sehingga menjadi perhatian serius bagi Istana Kekaisaran. Kami tahu Anda terampil dalam urusan sipil dan militer serta memiliki pandangan jauh ke depan yang mendalam. Oleh karena itu, kami secara khusus menugaskan Anda untuk melakukan penyelidikan. Jika terjadi keadaan darurat, Anda dapat bertindak sesuai kebijaksanaan Anda sendiri. Kami akan menyiapkan anggur dari jarak 1000 mil untuk merayakan keberhasilan Anda." Setelah membacanya, Li Tu terdiam untuk waktu yang lama. Ding! Misi utama sistem, kuasai hutan bela diri. Tidak ada tujuan spesifik yang ditetapkan, poin kebijaksanaan akan diberikan secara acak berdasarkan kinerja host. Suara sistem itu bergema. Li Tu tak kuasa menahan senyum getirnya. Bahkan sistem yang rusak ini pun tidak dapat memprediksi sejauh mana dia dapat mencapai hal ini. Seberapa sulitkah itu sebenarnya? "Tuanku, apakah masalah dalam dekrit rahasia itu sangat sulit? Mengapa tuanku tampak begitu gelisah?" Li Chanen bertanya dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Li Tu begitu sedih. "Lihat sendiri." Li Tu kemudian menyerahkan dekrit rahasia itu, dan ekspresi Li Chanen langsung berubah. Bab 114. Li Chanen menatap dekrit rahasia di tangannya, ekspresinya sangat rumit, dan berkata, "Tuan, dekrit kekaisaran ini untuk Anda pergi dan mengumpulkan informasi." Li Tu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak semudah itu. Di dunia saat ini, pejabat-pejabat yang kejam merajalela, dan korupsi di dinasti ini sangat parah. Ditambah dengan terus meningkatnya kekuatan suku Huihe di barat laut dan orang-orang Liao yang mengincar kita dari utara, dapat dikatakan bahwa kita menghadapi masalah internal dan eksternal, dan rakyat hidup dalam kesengsaraan. Kabupaten Junqi, Kabupaten Wuming, dan bahkan prefektur Jiangnan, di mana di dunia ini terdapat kejelasan. Benarkah tidak ada pejabat korup atau penindasan di tempat lain? Hanya saja tidak ada Li Tu kedua." Li Tu menghela napas panjang dan berkata, "Jika hati orang-orang di dunia sedang kacau, maka secara alami akan ada berbagai tindakan perlawanan terhadap Istana Kekaisaran, mulai dari bandit kecil dan pencuri gunung hingga pemberontakan petani skala besar. Mengapa demikian? Tidak ada alasan lain, di dunia saat ini, orang-orang yang berkuasa dan kaya raya bersifat boros dan serakah, mengeksploitasi rakyat jelata inilah akar penyebab kekacauan dunia." Li Tu menghela napas pelan dan berkata, "Kesulitan di dunia ini bukan terletak pada kelangkaan, melainkan pada ketidaksetaraan. Sekarang, para pencuri bermunculan seperti angin, dan orang-orang di hutan bela diri berkumpul. Paling buruk, mereka sedang merencanakan aliansi. Jika mereka melakukan tindakan pemberontakan, bagaimana seharusnya aku bersikap? Haruskah aku menghancurkan mereka, atau menyelamatkan mereka?"
Li Tu tidak ingin bermusuhan dengan orang-orang di Jianghu, karena Jianghu penuh dengan pahlawan yang gagah berani. Meskipun ada penjahat, kebanyakan orang mengikuti keyakinan untuk berkeliling dunia dengan pedang dan menghunusnya untuk menumpas ketidakadilan kapanpun mereka melihatnya. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu ditoleransi oleh mereka yang berkuasa? Membunuh mereka akan sangat disayangkan. Tidak membunuh mereka akan melanggar hukum. Apa yang harus dilakukan? Dan poin kuncinya adalah bahwa masalah ini berakar dari strategi ketua negara bagian. Ini adalah bagian yang paling penting. Ketua negara saat ini adalah sosok yang memperlihatkan kepalanya tetapi menyembunyikan ekornya, dan salah satu tanggung jawab terbesarnya adalah mengendalikan hutan bela diri di dunia. Bagaimana dia tahu bahwa Li Tu memiliki kemampuan ini? Apa niatnya mengirim Li Tu ke sana? Namun, meskipun ini adalah masalah nyata, Li Tu tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa bergerak maju. Pak. Saat itu, Li Jing dan yang lainnya kembali dari luar kantor kabupaten. Tubuhnya berlumuran banyak darah, jelas sekali telah melewati pertempuran sengit. Li Jing, apakah kamu terluka? Di mana orang itu? Li Tu akhirnya tersadar dari lamunannya. Hal terpenting sekarang adalah menangkap Seng Changping dan membawanya ke pengadilan. Dia mengamati Li Jing dari atas ke bawah. Li Jing berlumuran darah, tetapi dia bisa bergerak dengan mudah, jadi jelas dia tidak menderita luka fatal. Tampaknya wanita itu tidak berniat membunuh Li Jing, jika tidak, mengingat kemampuan pedangnya, dia bisa dengan mudah melakukannya. Li Jing tersenyum getir dan berkata, "Tuan, Li Jing tidak becus dan telah mempermalukan misi. Saya membiarkan pembunuh wanita itu menculik Seng Changping. Dia tampak malu. Li Tu telah mempertaruhkan nyawanya untuk menghancurkan benteng Liu Yun, hanya agar orang yang dia perjuangkan malah diculik pada akhirnya." Li Tu hanya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Seng Changping sudah meninggal, sekalipun dia diculik, itu tidak ada gunanya." Mendengar itu, Li Chanen dan Li Jing sama-sama terkejut. Li Chanen berkata, "Tuan, apa maksud Anda?" Li Tu berkata, "Ingatlah ini, mengalahkan kejahatan itu tidak sulit, yang sulit adalah membuktikan kejahatan. Jika Anda tahu bahwa sesuatu itu jahat, maka mengalahkannya akan mudah. Yang perlu ditakutkan adalah ketika kejahatan menyamar sebagai keadilan, itulah perisai terkuat. Kapanpun kamu ingin mengalahkan seseorang, kamu harus ingat, buktikan dulu bahwa dia jahat. Di dunia ini ada pedang bernama keadilan. Selama kau menggenggamnya, kau pasti akan tak terkalahkan. Tentu saja, sebagian besar waktu, keadilan hanyalah alat kelamin orang kuat, tak layak disebut-sebut. Oleh karena itu, saya tidak ingin Anda menegakkan keadilan, melainkan, saya ingin Anda tahu bahwa keadilan hanyalah dalih." Ketika Seng Changping masih menjadi prefek, kekuasaannya adalah keadilan, karena dia dapat mendefinisikan apa itu keadilan. Apakah kamu mengerti? Li Chanen dan Li Jing saling memandang, tetapi mereka sangat memahami prinsip ini. Mereka berkata serempak, "Bawahan mengerti. Kekuatan adalah keadilan, kelemahan adalah dosa asal." Li Tu mengangguk dan menghela napas. Di dunia ini, sebagian orang tidak memikirkan untuk memperkuat diri mereka sendiri, tetapi selalu mendambakan keadilan untuk membela mereka. Mereka tidak menyadari, pada dasarnya tidak ada keadilan di dunia ini. Setelah berbicara, dia berdiri dan berkata, "Li Jing, tetaplah di prefektur dan bersihkan sisa-sisa Seng Changping. Li Chanen dan aku akan pergi untuk menjemput Seng Changping." Setelah berbicara, dia mengeluarkan gulungan kertas dan menyerahkannya kepada Li Chanen dan yang lainnya, sambil berkata, "Ini adalah seperangkat ilmu pedang dan keterampilan internal. Kalian berdua dapat berlatih dengan tekun beberapa hari ini. Jika kalian berhasil, kalian akan memiliki kekuatan untuk menangkis jika bertemu wanita ini lagi di masa depan." Keduanya menerimanya dengan hikmat, dan Li Chanen bahkan lebih terharu. Dia telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Seng Changping, seorang ahli tingkat 3, bahkan tidak mampu melakukan satu gerakan pun di hadapan Li Tu. Di matanya, dia sudah lama menganggap Li Tu sebagai seorang Grandmaster seni bela diri, jadi wajar saja dia sangat gembira. Li Jing mengangguk dan berkata, "Bawahan tidak akan pernah membiarkan satu pun sisa-sisa itu lolos. Mohon jangan khawatir, Tuan." Seketika itu juga, Li Tu dan Li Chanen berbalik dan pergi. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Li Jing, keduanya segera meninggalkan kota. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut, Li Tu dan Li Chanen tak lama kemudian telah melakukan perjalanan jauh keluar dari prefektur Jiangnan. "Tuan, wanita itu pasti membawa Seng Changping jauh sekali. Bagaimana kita bisa melacak mereka?" Li Chanen bertanya, karena mereka kini telah sampai di persimpangan jalan. "Wanita itu pasti berasal dari hutan bela diri. Sekolah-sekolah di hutan bela diri semuanya bergantung pada gunung dan sungai terkenal. Karena kemampuan bela diri wanita itu sangat tinggi, dia pasti berasal dari sekolah yang terkenal. Kau seharusnya lebih mengenal sekolah-sekolah Tenggara dengan kemampuan pedang yang luar biasa daripada aku." Li Tu berbicara, tatapannya penuh pertanyaan. Li Chanen segera menyadari dan berkata, "Melaporkan kepada Anda, Tuan, ada 3 sekte pedang besar di wilayah Tenggara. Sekte pedang Luofu didirikan oleh leluhur pedang Luofu. Leluhur pedang Luofu mencapai pencerahan di Gunung Luofu, dan ilmu pedangnya sangat hebat, diwariskan hingga hari ini, dengan orang-orang berbakat bermunculan dari generasi ke generasi. Sekte pedang Yandang didirikan dengan mengandalkan Gunung Yandang. Ilmu pedangnya terkenal karena perubahannya yang berbahaya. Konon,
Jika 13 pedang Yandang dilepaskan terus-menerus, tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Sekte Pedang Huangshan didirikan oleh pendekar pedang Ling Feng dan merupakan pemimpin dari 3 sekte pedang besar. Ilmu pedangnya adalah yang paling ganas dan lincah, hampir memiliki momentum untuk menekan wilayah Tenggara. Selain itu, aliran bela diri hutan lainnya yang terkenal di wilayah Tenggara meliputi Sekte Buddha Wuyishan, Sekte Lusan, Sekte Langya, Sekte Taois Gunung Longhu, dan lain-lain. Hutan bela diri di wilayah Tenggara merupakan pusat hutan bela diri dunia, dan para ahli muncul dari generasi ke generasi. Hanya dalam beberapa kata, Li Chanen menganalisis situasi hutan bela diri di wilayah Tenggara. Tuan, saya ingat sekarang. Karena pembunuh wanita itu adalah anggota Sekte Pedang, maka dalam perjalanan ini, toko 28 pastilah tempat yang harus dia lewati. 28 toko. Ya, 28 toko. Ini adalah kota kecil, berbeda dari tempat lain. Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang hutan bela diri. Bahkan istana kekaisaran pun tidak ikut campur di tempat-tempat seperti itu. Umumnya, ketika orang-orang hutan bela diri bepergian, mereka harus melewati wilayah hutan bela diri seperti ini. Li Chanen menjelaskan. Bagus, kalau begitu, ayo kita bergegas ke 28 toko. Li Tu berbicara, mengangkat cambuknya, dan memukul pantat kuda itu. Seketika, kuda itu berlari kencang. Keduanya perlahan menjauh dari prefektur Jiangnan. Menjelang senja, mereka akhirnya melihat sebuah pasar. Ini adalah kota kecil. Bangunan-bangunan di kota itu sederhana dan kuno, sama sekali tidak terlihat makmur. Kota kecil itu terletak di kaki gunung, bersandar pada gunung dan di tepi air, yang cukup tenang. Tuan, kota kecil hutan bela diri semacam ini menyembunyikan harimau yang bersembunyi dan naga yang tersembunyi. Satu-satunya masalah adalah mereka sangat membenci orang-orang dari pemerintah, dan istana kekaisaran tidak pernah mendirikan kantor di sini. Setelah memasuki tempat ini, Anda harus berhati-hati. Li Chanen mengingatkannya. Li Tu mengangguk, segera memegang kendali kuda, dan perlahan berjalan mendekat. Bab 115. Saat memasuki area ini, situasinya memang benar-benar berbeda dari tempat lain. Di pasar biasa, orang-orang biasa akan menunjukkan ekspresi kesedihan, tetapi tempat ini sangat damai, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dunia luar sama sekali. Minggir. Saat keduanya sedang berjalan, seorang lelaki tua tiba-tiba datang membawa 2 ember pupuk kandang. Ia berjalan sangat cepat, namun tidak setetes pun pupuk kandang jatuh di sekitarnya. Yang paling aneh adalah kedua kakinya berbeda panjang, kaki kirinya terputus di lutut, hanya menyisakan kaki kanannya. Sebenarnya dia menggunakan satu kaki untuk membawa beban itu, dan dia tidak lebih lemah dari pria yang kuat, karena sangat stabil. Sikapnya sangat mantap, seorang ahli bela diri. Ekspresi Li Chanen berubah tegas. 28 toko ini benar-benar tidak sederhana, bagaimana mungkin seorang lelaki tua yang membawa pupuk kandang pun memiliki kekuatan sebesar itu. Dia pasti seorang ahli. Tuan tua, bolehkah saya bertanya sesuatu? Li Tu tiba-tiba angkat bicara dan menghentikan lelaki tua itu. Pria tua itu berhenti, melirik Li Tu sekilas, dan berkata, silakan bertanya, tamu. Bolehkah saya bertanya ada berapa penginapan di kota ini? Mana yang terbesar, mana yang terkecil? Li Tu bertanya. Wanita itu bersama Seng Changping, jadi kemungkinan mereka masih berada di 28 toko ini malam ini. Dan karena mereka ada di sini, mereka pasti menginap di sebuah penginapan. Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh, belok kiri sejauh 300 meter. Hanya ada satu penginapan di 28 toko, dan itu adalah penginapan Tongfu. Kalian berdua juga berasal dari hutan bela diri, jadi kalian pasti pernah mendengar nama, Santo Pencuri, San Baitang. Penginapan ini adalah yang dia buka setelah melepaskan diri dari bisnis tersebut. Setelah mengatakan itu, dia membawa 2 ember pupuk kandang dan menghilang di kejauhan lorong itu. Aku tidak menyangka bahwa sang Santo Pencuri yang pernah terkenal itu benar-benar ada di sini. Sepertinya 28 toko ini jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Ekspresi Li Chanen sangat serius. Di Jianghu, naga tersembunyi dan harimau yang mengintai bertebaran. Ayo pergi, karena kita sudah di sini, mari kita kunjungi penginapan Tongfu. Li Tu dan temannya berbelok ke kiri. Tidak jauh dari situ, memang ada papan nama yang bergoyang tertiup angin, dan di atasnya tertulis dengan jelas 4 huruf besar, penginapan Tongfu. Keduanya menghentikan kuda mereka dan berjalan maju. Waktu belum menunjukkan jam tutup, jadi Li Tu dan Li Chanen berjalan masuk. Selamat datang, tamu. Saya Tang Yubai. Apakah kalian berdua mampir untuk makan atau menginap? Seorang pelayan yang cukup tampan datang menyambut mereka dengan sangat antusias. Di dalam penginapan, terdapat 2 meja yang dipenuhi orang-orang yang sedang makan. Dilihat dari pakaian mereka, mereka semua adalah orang-orang dari hutan bela diri, dengan pedang dan pisau diletakkan di atas meja. Menginap semalam, kami menginginkan 2 kamar tamu berkualitas tinggi. Li Tu berbicara dengan tenang. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, pertama, iris 2 kati daging sapi matang, lalu bawalah 4 tanduk anggur. Tang Yubai tersenyum lebar, berulang kali mengatakan ya, lalu keduanya duduk. Orang-orang di 2 meja di sekitarnya mau tak mau mengamati Li Tu dan temannya, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Meskipun kawasan 28 Shops ini sangat terpencil, lalu lintas pejalan kaki hari ini sebenarnya cukup signifikan.
Orang-orang datang dan pergi, dan tak lama kemudian, Tong Fu Inn sudah penuh. Jalannya panjang sekali. Kalau kita tidak menemukan kota kecil ini, aku khawatir kita benar-benar harus tidur di jalanan. Di pintu masuk, sebuah suara lantang terdengar, penuh dengan keluhan. Saat ia berbicara, seorang pemuda berjubah putih masuk. Seorang lelaki tua berjalan berdampingan dengannya, dan 4 pria kuat mengikuti di belakang. Pemuda itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, wajahnya tajam seolah diukir dengan pisau. Ia memiliki rasa superioritas dan kesombongan yang kuat, seolah-olah ia tidak menganggap serius apapun, dan matanya memancarkan keganasan. Salah satu pria bertubuh tegap itu dengan hormat membersihkan debu dari tubuhnya, mereka jelas datang dari jauh. Heh, Paman Wang, sepertinya majelis Huangsan ini telah menarik banyak sekali orang dari dunia persilatan. Ini benar-benar acara yang megah. Pemuda itu berbicara sambil melirik orang-orang di restoran dengan angkuh. Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh, peristiwa besar di wilayah Tenggara yang terjadi sekali setiap 100 tahun tentu saja luar biasa. Tuan muda, Anda harus berhati-hati dan waspada, akan ada banyak ahli yang datang kali ini. Pemuda berjubah putih itu mengangguk, tetapi senyum dingin dan meremehkan muncul di wajahnya, jelas dia tidak mempedulikan kata-kata lelaki tua itu. Kenapa tidak ada tempat duduk? Pelayan, cepat kemari untuk melayani tamu. Pemuda itu melirik ke sekeliling dan langsung berbicara dengan nada tidak senang. Seketika itu juga, Tang Yubai berlari keluar, menyambut mereka dengan senyum, dan berkata, "Dua tamu, penginapan kami sudah penuh dipesan hari ini. Saya benar-benar minta maaf." Mendengar itu, ekspresi tuan muda berjubah putih langsung berubah muram. Dia melemparkan batangan perak putih salju yang berat dan berkata, "Ini 100 tile, saya ingin 4 kamar berkualitas tinggi, tidak kurang satu pun. Selain itu, siapkan meja makanan dan anggur untuk saya segera. Itu harus memuaskan saya. 100 tael perak, saya khawatir penginapan Tong Fu membutuhkan waktu sebulan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Itu jelas jumlah yang sangat besar." Tang Yubai mengambil perak itu tetapi bahkan tidak meliriknya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Pak, saya benar-benar minta maaf. Siapa cepat dia dapat, kami sudah penuh dipesan hari ini, dan kami tidak dapat mengosongkan satu kamar pun. Mohon." Sambil berbicara, dia mengembalikan perak itu. Wajah pemuda berjubah putih itu langsung berubah muram. Penginapan Tong Fu ini layak dibuka oleh seseorang dari hutan bela diri, mereka mematuhi aturan. Li Tu memandang Tang Yubai dengan penuh kekaguman. "Kau tak berani menunjukkan wajahmu padaku." Pemuda berjubah putih itu berbicara dingin, lalu melangkah maju dengan cepat, seolah ingin melakukan sesuatu. Namun, Tang Yubai malah menyeringai, tampak sama sekali tidak takut. Orang-orang di sekitar hutan bela diri juga menatap dengan dingin, tatapan mereka dipenuhi kebencian. Rupanya, perilakunya adalah sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan oleh semua orang. "Tuan muda, Anda tidak boleh bertindak gegabah." Melihat ekspresi orang-orang di sekitar mereka, lelaki tua itu langsung melangkah maju dan menghentikan pemuda berjubah putih itu. Dia berpengalaman dan matang, dia tidak bisa dibandingkan dengan pemuda bersemangat seperti pemuda berjubah putih itu. Tuan muda berjubah putih itu mendengus dingin, pandangannya terus menyapu sekeliling. Tiba-tiba, dia berjalan ke arah Li Tu dan temannya dan berkata, "Ambil 100 tael ini dan pergi. Aku ingin kamar dan meja kalian." Meja Li Tu memiliki jumlah orang paling sedikit di sekitarnya, jadi dia memilih meja Li Tu. Dia sama sekali tidak bisa tidur di tempat terbuka. Karena dia tidak mampu menyinggung perasaan pemilik penginapan Tong Fu, dia hanya akan mencari 2 orang untuk diusir. Li Tu meliriknya dengan tenang dan berkata, 100 tael terlalu sedikit. Mendengar itu, tuan muda berjubah putih mencibir dan berkata, 100 tael masih terlalu sedikit. Nafsu makanmu sungguh besar. Namun, tuan muda ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Ini 300 tael. Pergi, cepat pergi. Dia begitu murah hati sehingga semua orang di sekitarnya tak kuasa menoleh untuk melihat. Seseorang berbisik, itu seseorang dari Gunung Yandang. Gunung Yandang adalah salah satu dari 3 sekte pedang besar di sudut wilayah Tenggara. Karena pemuda ini menghabiskan uang dengan sangat boros dan memiliki begitu banyak pengawal, status dan kedudukannya pasti sangat tinggi. Sepertinya Gunung Yandang juga mengirimkan para ahli kali ini. Hehe, pertarungan antara naga dan harimau, siapa yang berani ceroboh? Namun, dengan temperamen tuan muda ini, saya khawatir dia belum bisa bersaing untuk meraih supremasi di dunia. Kedua orang ini juga menyedihkan, karena menjadi sasaran orang ini. Tapi 300 tael bukanlah kerugian. Semua orang membicarakannya satu persatu, dan terdengar bisik-bisik di restoran itu. Namun, Li Tu bahkan tidak meliriknya, terus menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Masih belum cukup." Suaranya tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. Mendengar itu, Tong Fu Inn langsung terdiam. 300 tael masih terlalu sedikit. Berapa banyak yang orang ini minta? Lebih dari itu namanya pemerasan. Sepertinya dia melihat bahwa pemuda ini murah hati, jadi dia ingin memerasnya habis-habisan. Tatapan orang-orang yang memandang Li Tu sudah agak meremehkan. Meskipun tuan muda berjubah putih itu angkuh, orang-orang di Jianghu lebih membenci mereka yang hanya termotivasi oleh keuntungan semata. Kilatan amarah juga melintas di wajah pemuda berjubah putih itu. Dia berkata, "Berapa banyak yang kau inginkan?"
Jangan bilang kau benar-benar berpikir aku, Yan Lingkong, mudah diperas. Sambil berbicara, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan aura yang luar biasa terpancar. Namun, Litu tetap tidak terpengaruh dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak banyak, 10.000 tael. Hanya 10.000 tael, tidak lebih, tidak kurang. Itu adil bagi tua maupun muda, harga yang wajar. Seolah-olah sedang tawar-menawar saat membeli bahan makanan, dia sangat tenang. Namun, tatapan semua orang di ruangan itu berubah, dan seketika, pandangan mereka tertuju pada Litu. Bab 116. 10.000 tael. Apakah orang ini sudah gila karena uang? Sekalipun ruangan itu terbuat dari emas dan perak, harganya tidak akan semahal itu. Hehe, ini semakin menarik. Sepertinya mereka sama sekali tidak berniat menyerahkan kamar itu, mereka hanya ingin mempermainkannya. Siapapun yang melewati jalan ini adalah anggota hutan bela diri. Tidak seorang pun akan menghormatinya. Namun, aku masih ragu apakah anak ini layak untuk berhadapan langsung dengan Gunung Yandang. Semua orang bisa melihat bahwa Litu tidak berniat membiarkan pria itu menempati ruangan tersebut. Kau berani mempermainkanku. Yan Lingkong meledak dalam kemarahan, berkata, apakah kau benar-benar berpikir aku, Yan Lingkong, tidak akan berani membunuh? Saat dia berbicara, pedang panjang di tangannya bergetar, dia hampir saja menyerang. Tuan muda, jangan membuat masalah di sini. Penginapan Tongfu kami adalah usaha kecil, kami tidak mengizinkan perkelahian. Tang Yubai angkat bicara, kata-katanya mengandung sedikit peringatan. Pria tua di samping Yan Lingkong menahannya, lalu menatap dingin ke arah Tang Yubai dan berkata, kalian juga mengelola penginapan untuk hutan bela diri. Tentu kalian tidak akan memaksa kami tidur di luar dalam cuaca buruk, kan? Jika kabar ini tersebar, reputasi Pak Tua San akan tercoreng. Mendengar itu, Tang Yubai sedikit mengerutkan kening dan berkata, mohon tunggu sebentar, tuan-tuan. Saya akan menyiapkan meja tambahan untuk Anda, tetapi saya hanya dapat menemukan 2 kamar tamu. Orang tua itu kemudian mengangguk dan berkata, nah, begitulah seharusnya. Tak lama kemudian, Tang Yubai mengeluarkan meja dan barang-barang lainnya. Pada saat itu, seorang gadis muda turun dari lantai 2. Ia mengenakan pakaian sederhana dan tampak sangat anggun, membawa pedang giok di tangannya. Ia berkata, pelayan, saya mohon bantuan untuk membawakan saya 2 porsi makanan. Tidak perlu anggur atau daging, cukup beberapa hidangan vegetarian saja. Mendengar itu, hati Litu tergerak, dan dia segera menoleh. Ketika dia bertemu dengan para pembunuh di prefektur Jiangnan, saat itu dalam kegelapan, tetapi suara itu persis seperti yang dikenali Litu. Itu dia. Litu menoleh, tatapannya menyapu wanita itu dengan sedikit penilaian. Gadis itu memiliki sosok yang anggun dan aura yang sangat tenang, dia benar-benar seorang wanita tercantik di hutan marsial. Cukup banyak orang di sekitar yang menoleh, tetapi gadis itu hanya mengucapkan beberapa kata kepada Tang Yubai sebelum berbalik dan kembali ke lantai atas. Tuan, apakah itu dia? Li Chanen bertanya. Litu mengangguk tenang, tanpa mengeluarkan suara lagi. Setelah selesai makan, dia naik ke atas. Di tengah malam, Litu dan Li Chanen bangun untuk bersiap-siap pindah. Tepat saat mereka melangkah keluar pintu, suara, gedebuk, gedebuk, ketukan bergema di lorong. Litu melirik dan melihat bahwa itu sebenarnya Yan Lingkong, berdiri di depan pintu gadis itu, mengetuk dengan senyum di wajahnya. Melihat Litu dan temannya, ekspresinya berubah dingin saat dia berkata, pergi sejauh mungkin. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Litu tersenyum tipis dan berkata, apakah Anda mencari wanita itu? Apa urusanmu? Yan Lingkong tidak sabar. Litu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak akan membukakan pintu untukmu. Apa kau percaya padaku? Kalau dia tidak mau membukakannya untukku, maukah dia membukakannya untukmu? Yan Lingkong mencibir. Litu terkekeh dan berkata, benar, dia akan membukakannya untukku. Setelah mengatakan itu, Litu melangkah maju dan mengetuk pintu, sambil berkata, Nona, saya Tuli. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Suaranya terdengar hingga ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, wanita itu sudah beristirahat. Ia pertama kali mendengar ketukan Yan Lingkong dan, karena sedang menggendong Seng Changping, ia tidak berani lengah. Namun, mendengar suara Litu, jantungnya berdebar kencang. Dia berdiri dan menendang Seng Changping yang terikat di bawah tempat tidur. Saat Seng Changping mulai bergumam, dia langsung membentak dengan dingin, jangan bersuara, atau aku akan memberimu pelajaran dengan pedangku. Mendengar itu, Seng Changping tetap bersembunyi di bawah tempat tidur, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Barulah kemudian gadis itu membuka pintu. Di luar, Yan Lingkong masih mencibir ketika pintu tiba-tiba terbuka, dan wajah cantik gadis itu muncul di hadapan mereka. Matanya seperti air musim gugur, kulitnya seperti lemak yang membeku, dan hidungnya berbentuk elegan. Rambut hitamnya terurai seperti air terjun. Kau mencariku, tanyanya, menatap Litu dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, ekspresi Yan Lingkong berubah masam. Dia sudah mengetuk pintu lama sekali, mencoba memulai percakapan, tetapi wanita itu sama sekali mengabaikannya. Namun, Litu ini hanya mengetuk beberapa kali dan dia membuka pintu. Litu tersenyum dan berkata, Nona, saya sangat merindukan Anda sejak perpisahan kita di kantor prefektur hari itu. Karena itu, saya, Tuli,
telah menempuh 10.000 mil hanya untuk mengembalikan kenang-kenangan ini. Sambil berbicara, ia dengan tenang mengambil sebuah gelang dari jubahnya dan berkata, apakah Anda masih ingat benda ini, Nona? Melihat gelang itu, wajah cantik gadis itu langsung berubah. Tanpa sadar ia mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi Li Tu mundur selangkah dan tertawa. Karena kau telah memberikan kalung ini kepadaku, bagaimana mungkin aku tidak menghargainya? Betapa pandainya dia berbicara. Wajah wanita itu tampak dingin seperti embun beku saat dia berkata dengan nada dingin, apa yang kau inginkan? Melihat Li Tu mengeluarkan gelang itu, ekspresi Yan Lingkong menjadi agak tidak menyenangkan. Dia sudah menduga bahwa gelang di tangan Li Tu itu milik wanita ini. Nona, bajingan ini jelas-jelas penjahat. Jangan bicara sepatah kata pun padanya, saya akan melindungi Anda. Yan Lingkong berbicara dengan tajam, berperan sebagai seorang ksatria pelindung. Namun Li Tu hanya tersenyum tipis dan berkata, melindunginya. Hanya denganmu, kau tidak sanggup melakukannya. Dia tiba-tiba berkata, kata demi kata, perhatikan baik-baik, aku akan melecehkannya sekarang juga. Setelah mengatakan itu, tangan Li Tu tiba-tiba melesat. Dia menyerang saat mereka lengah, dan tak satu pun dari mereka dapat bereaksi. Dikombinasikan dengan kecepatannya yang luar biasa, dia langsung membelai wajah cantik gadis itu. Li Tu tertawa dan berkata, bagus, tidak buruk. Sungguh, jiwanya seperti air musim gugur dan tulangnya seperti giok, dia benar-benar menyedihkan. Sebuah ciuman akan jauh lebih memabukkan. Dalam sekejap, baik wanita itu maupun Yan Lingkong terkejut. Wanita itu tanpa sadar menutupi wajahnya, dan seketika pipinya memerah, dia sangat malu. Rasa malu dan amarah. Dasar cabul, aku akan membunuhmu. Dia berbicara dengan penuh kebencian, dan dengan bunyi, klik pedang panjangnya terhunus. Dalam sekejap, dia menusuk Li Tu 3 kali. Setiap serangan lebih tajam dari sebelumnya, itu benar-benar ilmu pedang tingkat tinggi. Li Tu menghindar berulang kali dan mendarat di tangga. Yan Lingkong langsung memuji, jurus yang hebat, angin marah melilit pohon pinus hijau. Mungkinkah kau Ye Qingyu dari Sekte Pedang Luofu? Wanita itu menatapnya tajam dan berkata, itu bukan urusanmu. Dengan marah, dia melompat turun dan mendekati Li Tu lagi. Nona Qingyu, penjahat ini sangat cepat. Izinkan saya membantu Anda. Yan Lingkong berbicara dengan seringai di wajahnya. Dia juga menghunus pedang panjangnya, dan dalam sekejap, keduanya memojokkan Li Tu. Haha, Yan Lingkong, kau jauh dari seorang ksatria pelindung. Percaya atau tidak, aku bisa menggoda Ye Qingyu 100 kali malam ini. Li Tu berbicara sembarangan, tetapi pandangannya tertuju pada Li Chanen di lorong. Li Chanen langsung mengerti. Li Tu menggunakan taktik, memancing harimau dari gunung, memprovokasi keduanya untuk mengejarnya agar Li Chanen bisa membawa Seng Changping pergi. Kau mencari kematian. Jika aku, Ye Qingyu, tidak membunuhmu, aku bukanlah manusia. Ye Qingyu sangat marah. Bagaimana mungkin dia, seorang pahlawan wanita agung dari Gunung Luofu, bisa tahan digoda seperti ini oleh seorang pejabat? Aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 bagian. Matilah. Yan Lingkong juga sangat marah. Baginya, mengatakan hal seperti itu di depannya sama saja dengan menamparkan wajahnya. Keduanya menyerang dengan ganas, cahaya pedang mereka menyambar saat mereka seketika menyelimuti Li Tu. Li Tu menghunus pedang panjangnya dan terus bertahan. Ketiganya bertarung sambil mundur, dan tak lama kemudian, mereka sampai di halaman belakang. Halaman belakang rumah bermandikan cahaya bulan dan sangat sunyi. Suara dentingan pedang memecah kesunyian itu. Li Tu menangkis selusin serangan berturut-turut. Jika bukan karena energi internalnya yang kuat, dia benar-benar tidak akan mampu menandingi kedua orang ini hanya dengan menggunakan teknik pedang ular emas. Lagi pula, keduanya adalah talenta terpilih dari 3 sekte pedang besar. Baiklah, cukup sekian dulu. Kalian berdua, sampai jumpa lagi. Li Tu mengira Li Chanen telah berhasil, jadi dia bersiap untuk menyarungkan pedangnya dan pergi. Mesum, kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Ye Qingyu menggertakkan giginya karena benci, dia tidak akan membiarkan pria itu pergi. Yan Lingkong juga sangat marah. Mereka berdua adalah ahli dari Sekte Pedang, jika tersebar kabar bahwa mereka tidak bisa mengalahkan anak tak dikenal seperti ini, bukankah orang-orang akan menertawakan mereka habis-habisan? Pedang angsa yang mengejutkan. Ye Qingyu tiba-tiba berteriak. Pedang panjang di tangannya seketika berubah menjadi lebih dari selusin bunga pedang, memantulkan cahaya bulan dengan kilauan yang menyilaukan. Dari dalam cahaya pedang, kilatan energi yang tajam menyembur keluar, tiba-tiba dan tak terbendung, seperti kilatan cahaya bintang yang tak bisa dihalangi. Teknik pedang yang hebat. Lihatlah, angin yang kembali dan angsa yang jatuh, milikku. Yan Lingkong tak mau kalah, dan pedang panjangnya mengukir busur tajam di udara. Keduanya telah melancarkan serangan terkuat mereka. Bab 117. Cahaya pedang seketika menyelimuti Li Tu. Serangan pedang Ye Qingyu sangat halus dan cepat, menangkap esensi Sekte Pedang Luofu, sementara itu, gaya pedang Yan Lingkong tajam dan berbahaya, membuat siapapun tidak berani menyentuhnya. Teknik pedang Li Tu halus dan terkendali. Dengan gelombang energi internal, dia tiba-tiba menebas dengan serangan datar dan lurus. Konyol. Yan Lingkong mencibir cara Li Tu menerima serangan itu. Baik teknik pedang miliknya maupun Ye Qingyu memiliki lebih dari selusin gerakan lanjutan. Cara Li Tu menerima serangan tidak akan mampu menangkis salah satu dari gerakan tersebut.
Dong, dong. Dua benturan tajam terdengar saat pedang panjang Li Tu menebas pedang Ye Qingyu dan Yan Lingkong secara berurutan. Tangan halus Ye Qingyu tiba-tiba bergetar. Dia merasakan hawa dingin yang memancar dari pedang itu, yang membuat tangannya kaku. Tanpa sadar dia mundur 2 langkah, pedang panjangnya terus bergetar. Pedang panjang Yan Lingkong langsung hancur berkeping-keping, patah akibat serangan Li Tu. Yan Lingkong membeku, hanya gagang pedang yang tersisa di tangannya. Jurus, Returning Wind Falling Gust, miliknya mengandung 7 gerakan lanjutan yang mematikan, intisari dari gaya pedang Sekte Yandang, tetapi sekarang, tidak satu pun yang dapat dieksekusi. Bagaimana dia bisa menggunakannya jika pedangnya patah? Anda. Ye Qingyu menatap Li Tu dengan terkejut. Saat ia hendak membunuhnya, ia telah dipaksa mundur oleh energi internal Li Tu, menyebabkan gelang tangannya patah dan jatuh ke tangan Li Tu. Kini tampaknya kemampuan bela diri Li Tu telah meningkat lebih jauh daripada beberapa hari yang lalu, dia sepertinya telah mencapai alam di mana dia bisa mengalahkannya sesuka hati. Kecepatan pertumbuhan seperti itu sungguh menakutkan. Jantungnya berdebar kencang. Dengan bakat seperti itu, bahkan di Sekte Pedang Luofu, atau seluruh dunia seni bela diri Tenggara, hampir tidak mungkin menemukan orang kedua seperti dia. Yan Lingkong terkejut dan berkata, pedang panjangku. Kau benar-benar menghancurkan pedang panjangku. Kau menggunakan teknik iblis. Dia menatap Li Tu dengan tak percaya. Li Tu tersenyum tipis dan berkata, kalian berdua, bukit-bukit hijau tetap ada, air-air hijau mengalir, aku pamit dulu. Setelah berbicara, dia melompat keluar sambil mengayunkan pedangnya, mendarat 7 atau 8 langkah jauhnya dan kembali ke restoran. Oh tidak, targetku. Wajah cantik Ye Qingyu berubah saat dia menyadari sesuatu dan bergegas masuk ke restoran. Di lantai 2, Li Chanen sedang memegang seseorang dengan tangan kirinya sambil menghadap seorang lelaki tua, tangan kanannya terus-menerus mengacungkan pedang panjangnya untuk menyerang. Heh, junior sepertimu mau mendekatiku. Benar-benar konyol. Orang tua ini adalah orang yang selama ini mengikuti Yan Lingkong. Dia berpengalaman dan berhasil menghalangi Li Chanen, dengan mudah mencegahnya melarikan diri. Chanen. Li Tu mengerutkan kening. Haha, keponakan Ye Qingyu ada di sini. Aku akan membantumu mengambil orang ini. Pria tua itu berteriak, lalu membuka tangannya yang besar untuk membentuk cakar elang, dan langsung mencengkeram pergelangan tangan Li Chanen. Dengan semburan kekuatan, Li Chanen merasakan sakit yang begitu hebat hingga ia menjatuhkan pedang panjangnya. Pergi. Pria tua itu melanjutkan serangannya dengan pukulan telapak tangan ke dada Li Chanen. Li Chanen segera berguling menuruni tangga, jatuh ke tanah, dan memuntahkan seteguk darah. Haha, dengan kemampuan bela diri seperti itu, kau berani menantangku. Konyol. Pria tua itu mengangkat Seng Changping dan berkata, keponakan Ye Qingyu, mungkinkah ini Seng Changping si pengkhianat yang selama bertahun-tahun dilacak oleh Sekte Pedang Luofumu? Melihat orang itu telah ditemukan, Ye Qingyu menghela napas lega dan berkata, tepat sekali. Terima kasih banyak, senior. Boleh saya bertanya bagaimana saya harus memanggil Anda? Pria tua itu terkekeh dan berkata, aku juga mengenal guru sekte kalian. Aku Chen Fengqiao, pedang ilahi angin marah, dari Gunung Yandang. Jadi, benar, senior. Namamu bagaikan guntur di telingaku. Puji Ye Qingyu. Li Tu melangkah maju dan membantu Li Chanen berdiri. Wajah Li Chanen agak pucat saat dia berkata, Chanen tidak kompeten dan telah gagal dalam instruksi guru. Li Tu menepuk bahunya dan berkata, ini masalah kecil. Setelah berbicara, pandangannya tertuju pada pedang ilahi angin marah, matanya memancarkan sedikit kedinginan. Paman Xiao, orang ini menggunakan teknik iblis dan menghancurkan pedangku. Paman harus membunuhnya. Yan Lingkong juga masuk, wajahnya sangat muram. Pedangnya telah hancur, yang membuatnya mengembangkan keinginan untuk membunuh Li Tu. Mendengar itu, Chen Fengqiao juga terkejut dan tanpa sadar menatap Li Tu dengan tajam. Benar-benar menghancurkan pedang Lingkong. Chen Fengqiao merasakan merinding di hatinya. Pedang Yan Lingkong terbuat dari besi olahan dan sangat keras. Bahkan dengan energi internalnya sendiri, dia tidak bisa menghancurkannya. Mungkinkah pemuda di hadapannya ini benar-benar memiliki energi batin yang begitu mendalam? Mustahil. Namun, ia segera menolak pikiran itu dalam hatinya. Jika pemuda ini memiliki energi internal seperti itu, bukankah Sekte Pedang Yandang akan berada di bawah tekanan yang sangat besar kali ini di Majelis Huangshan? Dan bukan hanya Sekte Pedang Yandang, tetapi semua pahlawan di dunia akan memiliki musuh tambahan yang tangguh. Nak, melihat matamu yang licik, kau sepertinya bukan orang baik. Rusaklah kemampuan bela dirimu sendiri, dan aku akan membiarkanmu pergi, jika tidak, aku akan membuatmu menderita. Chen Fengqiao berbicara dingin, bersikap angkuh. Li Tu berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak ingin membunuh. Serahkan Seng Changping, dan aku akan membiarkanmu pergi. Mendengar itu, wajah Chen Fengqiao berubah muram, dan dia berkata, sungguh berani. Sepertinya kau lebih memilih dihukum daripada diberi ucapan selamat. Mata Ye Qingyu bergerak, dan dia tiba-tiba melangkah maju, berkata, terima kasih banyak, Senior Divine Sword. Saya akan mengambil Seng Changping ini terlebih dahulu, agar tidak menunda langkah Anda. Chen Fengqiao tidak curiga sedikitpun dan langsung menyerahkan Seng Changping kepada Ye Qingyu. Nak, hari ini, ibu akan membuatmu menyadari kedudukan dan kekuatanmu sendiri.
Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melangkah turun, meninggalkan 2 jejak dangkal di lantai kayu. Energi batin yang dalam. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf, jangan salahkan aku, Chen Fengqiao, karena tidak berperasaan. Dia berbicara kata demi kata, perlahan-lahan berjalan mendekat, seluruh dirinya memancarkan aura yang menindas. Li Tu terdengar agak dingin dan berkata, karena kamu ingin bertindak, lakukan saja. Kenapa harus berisik? Mati! Chen Fengqiao berteriak marah, segera memperpendek jarak dalam 1 langkah dan melayangkan pukulan. Pukulan itu membawa hembusan angin itu seperti pisau yang menebas wajahnya. Kekuatan pukulan ini cukup untuk membunuh seekor sapi jantan. Namun, Li Tu memiliki wajah dingin dan sama sekali tidak takut, ia melayangkan pukulan untuk menghadapinya. Bang! Dengan suara teredam, tinju mereka berbenturan, seketika menyebabkan ledakan yang juga teredam. Chen Fengqiao takjub. Energi internal Li Tu benar-benar memberinya ilusi menabrak dinding besi. Ini tidak mungkin. Dia telah mendalami Dao bela diri selama beberapa dekade dan hanya mengandalkan sedikit energi internal untuk mendapatkan reputasi pedang ilahi angin marah. Bertemu dengan seorang pemuda sekarang, dia benar-benar bisa menandinginya. Ini tidak benar. Aku ingin membunuhmu. Dia mengulurkan kedua tangannya, seolah-olah tangan itu telah berubah menjadi 2 pedang panjang. Pedang-pedang itu datang dan pergi seperti angin, sehingga mustahil untuk ditangkis. Inilah asal mula pedang ilahi angin marah miliknya, mengubah kedua tangannya menjadi pedang, sehingga meninggalkan penggunaan pedang tradisional, dan mengisi tangannya dengan energi internal, yang bahkan lebih kuat daripada menggunakan pedang. Namun Li Tu sama sekali tidak takut, menanggapi dengan acuh tak acuh, dan juga mengulurkan telapak tangannya untuk menyerangnya dengan keras. Bang, 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 bang. Gerakan keduanya sangat cepat, keduanya dipenuhi dengan energi internal. Hanya dalam sekejap, meja dan kursi di sekitarnya hancur berkeping-keping, hanya menyisakan puing-puing di lantai. Di sisi lain, Ye Qingyu tersenyum licik, mengambil Seng Changping, dan melompat keluar dari penginapan, menghilang ke jalan. Li Tu terus memperhatikan Chen Fengqiao sepanjang waktu. Melihat pemandangan ini, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerahkan energi internalnya, dan dengan sekali gerakan tangan, Chen Fengqiao terdorong mundur selangkah, merasakan kekuatan yang sangat besar. Ekspresinya tampak terkejut, dan dia tak kuasa menahan amarahnya. Aku, Chen Fengqiao, meraih kesuksesan dalam ilmu pedang pada usia 17 tahun dan berjalan sendirian di Gunung Yandang. Di usia 25 tahun, teknik pedangku sudah sempurna, dan aku sudah bisa menyaingi tetua sekte. Pada usia 35 tahun, aku meninggalkan pedang dan menciptakan pedang ilahi 2 tangan. Aku telah berkelana seumur hidupku dan tidak pernah dikalahkan. Bagaimana mungkin kau, yang hanya seorang junior, menjadi musuhku? Dia meraung seperti singa yang marah, energi internalnya yang dahsyat memenuhi seluruh tubuhnya. Dengan 1 langkah, lantai di bawah kakinya langsung hancur berkeping-keping. Mati. Meja dan kursi di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Gerakan ini sudah menunjukkan kekuatan penuhnya, bertekad untuk membasmi Li Tu. Bab 118. Ia menyerang dengan penuh kebencian, mengerahkan seluruh kekuatannya, bertujuan untuk membunuh Li Tu dengan 1 pukulan, hanya dengan cara ini ia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Li Tu sama sekali tidak takut. Tiba-tiba, lapisan ki dingin menyembur dari tangannya, dan udara di sekitarnya langsung membeku. Cahaya ungu muncul di wajahnya saat dia mengerahkan skill kabut ungunya hingga batas maksimal, membuat ki sejati esnya menjadi lebih kuat. Merusak. Li Tu mengeluarkan teriakan dingin dan memukul dengan telapak tangannya. Bang! Dengan bunyi gedebuk yang teredam, lengan kedua pria itu terpisah saat bertabrakan. Puff! Chen Fengqiao langsung memuntahkan seteguk darah, terhuyung mundur lebih dari selusin langkah, wajahnya pucat, dan bibirnya berlumuran darah merah terang. Kekuatan yang sangat besar mendorongnya ke belakang, menghancurkan tangga kayu di sampingnya menjadi berkeping-keping. Paman Chen. Yan Lingkong buru-buru melangkah maju untuk membantu Chen Fengqiao, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan bertanya, apakah Paman Chen baik-baik saja? Kuat, energi internal yang sangat kuat. Chen Fengqiao dengan paksa menekan energi yang bergejolak di dalam tubuhnya, dia merasa seolah-olah organ dalamnya telah diguncang. Dia berhasil berkata, aku, Chen Fengqiao, telah menjelajahi Jianghu selama beberapa dekade tanpa pernah mengalami kekalahan. Hari ini aku benar-benar. Li Tu berkata dengan acuh tak acuh, maaf, kau menabrakku. Puff! Chen Fengqiao langsung memuntahkan seteguk darah lagi dan hampir pingsan di tempat. Yan Lingkong terkejut. Saat itu, dia tercengang, ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa saat dia menatap Li Tu dengan tak percaya. Siapa sebenarnya pria ini sampai mampu mengalahkan Chen Fengqiao? Dia terlihat seperti baru berusia sekitar 20 tahun. Mungkinkah seseorang perlu setidaknya berada di level kuasa Grandmaster untuk mengalahkan Chen Fengqiao? Tidak, mustahil, kau tidak mungkin memiliki kemampuan bela diri seperti itu. Kau menggunakan teknik iblis. Kau pasti telah menggunakan teknik iblis. Yan Lingkong meraung frustrasi. Dia adalah kebanggaan Gunung Yandang, bercita-cita menjadi nomor 1 di antara generasi muda di majelis Huangsan ini, namun sekarang dia bertemu dengan Li Tu.
Jika dia saja bisa mengalahkan tokoh senior seperti Chen Fengqiao, apakah aku masih punya kesempatan? Mustahil untuk bersaing memperebutkan posisi teratas sekarang. Di sisi lain, Li Chanen juga sangat terkejut. Reputasi, pedang ilahi angin mengamuk, sangat terkenal di wilayah Tenggara, dan bahkan dia pun pernah mendengar nama besar Chen Fengqiao. Sekarang, dia malah kalah dari Li Tu. Jika masalah ini menyebar, saya khawatir nama Tuhan akan mengguncang seluruh dunia seni bela diri Asia Tenggara, kan? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Li Tu berjalan ke samping dan tiba-tiba meletakkan tangannya di punggung Li Chanen. Seketika, Li Chanen merasakan gelombang energi internal membanjirinya, menghangatkan tubuhnya. Li Tu menggunakan energi internalnya untuk menyembuhkannya. Li Chanen langsung terharu. Di saat seperti ini, dengan musuh-musuh kuat yang mengelilingi mereka, Li Tu justru membuang energinya untuk menyembuhkannya, bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih. Dia juga berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama, dan tak lama kemudian, napas Li Chanen menjadi teratur, dan warna kulitnya berangsur-angsur pulih. Tuhan, aku sembuh. Li Chanen menghela napas panjang, luka dalam yang disebabkan oleh pukulan Chen Fengqiao telah sembuh total. Di sisi lain, situasi bagi Chen Fengqiao dan rekannya sangat buruk. Ini buruk, energi internalku perlahan-lahan membeku, dan peredaran darahku melambat. Chen Fengqiao awalnya berniat mengatur pernapasannya sendiri, tetapi situasinya malah memburuk. Qi yang sangat dingin membanjiri tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia sedang dilahap oleh hawa dingin, bibirnya kering, wajahnya pucat, dan dia tampak seperti akan mati. Paman Chen, apakah Paman baik-baik saja? Yan Lingkong bertanya dengan cemas, wajahnya tampak sangat muram. Api, aku butuh api, aku butuh api. Chen Fengqiao mulai gemetar, napasnya menjadi sangat lemah. Tu Li, sebenarnya apa yang kau inginkan? Kenapa kau tidak segera membantu Paman Chen dengan menghilangkan teknik iblismu? Yan Lingkong berkata dengan cemas, menatap Li Tu dengan marah. Teknik iblis, sangat sederhana. Jika kau ingin dia sembuh, kau hanya perlu mengiris pergelangan tanganmu dan membiarkannya meminum darahmu, itu akan menghilangkan teknik iblisku. Li Tu berkata dengan acuh tak acuh, dan setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Li Chanen langsung menyusul. Kamu tidak diperbolehkan pergi. Ekspresi Yan Lingkong berubah drastis, dan dia buru-buru mencoba menghentikan mereka, tetapi sesosok tiba-tiba muncul dari lantai 2. Itu adalah Tang Yubai, yang berkata sambil menyeringai. Tamu, Anda tidak boleh pergi. Sesuai peraturan kedai sederhana saya ini, siapapun yang berkelahi di penginapan harus membayar ganti rugi, dan pihak yang kalah bertanggung jawab atas kompensasi. Mohon bayar 132 tael dan 3 kian untuk meja, kursi, dan peralatan yang rusak. Yan Lingkong terkejut dan menyadari bahwa Tang Yubai telah mengamati pertengkaran mereka sepanjang waktu. Tang Yubai ini jelas bukan orang yang lemah. Namun, memikirkan kerugian besar yang telah ia alami dan masih harus membayar sejumlah uang, wajahnya menjadi pucat pasi. Tu Li, dasar binatang, aku pasti akan membunuhmu. Dia meraung marah ke arah luar. Li Tu dan temannya bergegas memasuki malam yang luas, tetapi sosok Ye Qingyu telah menghilang. Tuan, Ye Qingyu telah melarikan diri, apa yang harus kita lakukan? Li Chanen melihat jalan ke segala arah, tidak tahu pilihan apa yang harus diambil. Antara dua titik, garis lurus adalah yang terpendek. Kita bisa langsung menuju Sekte Pedang Luofu. Li Tu berkata dengan tenang, dan Li Chanen langsung merasakan kekaguman. Begitu mereka sampai di Sekte Pedang Luofu, gesekan pasti akan terjadi. Di hutan bela diri, pengkhianat sebuah sekte harus ditangkap untuk membersihkan sekte tersebut, tetapi Li Tu ingin menangkap Seng Changping dan membawanya kembali ke tempat eksekusi untuk menegakkan hukum negara. Keduanya pasti akan berkonflik. Keduanya menuju Gunung Luofu. Di perjalanan, Li Chanen benar-benar tak bisa menahan diri dan tak kuasa bertanya. Tuan, Seng Changping itu adalah pengkhianat Sekte Pedang Luofu. Menurut cara sekte-sekte besar menangani pengkhianat, dia pasti akan dieksekusi. Karena dia akan mati juga, mengapa kita harus bersusah payah dan menjadikan Sekte Pedang Luofu sebagai musuh? Lagi pula, menjadikan seluruh sekte sebagai musuh itu sangat sulit. Begitu mereka benar-benar menjadi musuh, kemungkinan besar mereka akan menghadapi upaya pembunuhan tanpa henti di masa depan. Bahkan ketika seseorang berada di jajaran pemerintahan, ia tidak ingin terlibat dalam urusan dunia persilatan, Jianghu. Li Tu menghela napas pelan dan berkata, negara memiliki hukumnya, dan keluarga memiliki aturannya. Tetapi yang terpenting dari semuanya adalah hukum nasional. Sekarang, pejabat ini bertujuan untuk mengatur dunia sesuai dengan hukum. Jika Seng Changping tidak mati di bawah pedang hukum, tetapi malah mati di bawah hukuman pribadi Sekte Pedang Luofu, maka itu akan menjadi kegagalan di pihakku, Li Tu. Ekspresinya sangat tegas. Seng Changping pantas mati, bagaimanapun cara kematiannya, dia tetap akan mati. Itu benar. Namun, dia harus mati di bawah pisau hukum. Inilah kunci permasalahannya. Jika dia mati di tangan Sekte Pedang Luofu, itu akan menjadi provokasi terhadap hukum nasional. Li Chanen langsung mengerti dan berkata dengan penuh emosi, bagi Tuan untuk memiliki aspirasi seperti itu adalah keberuntungan bagi rakyat jelata. Keduanya terus maju, tanpa repot-repot mencari Ye Qingyu di sepanjang jalan, dan langsung menuju tujuan mereka.
Sekitar sehari kemudian, mereka akhirnya melihat deretan pegunungan yang luas dan tak berujung. Deretan pegunungan itu megah dan membentang luas, dengan vegetasi rimbun yang menutupi seluruh gunung. Pegunungan itu hijau dan airnya jernih, dan sepetak istana Taois berwarna kuning cerah dibangun di lereng gunung, tersusun rapi namun tersebar di kaki pegunungan. Bangunan-bangunan dari batu bata dan genteng kuning itu terpantul di pegunungan hijau, tampak sangat indah. Ini adalah Gunung Luofu, Sekte Pedang Luofu. Tuan, kami telah tiba. Ini adalah Sekte Pedang Luofu. Li Chanen berkata, patung di depan Sekte Pedang Luofu didirikan oleh leluhur pedang Luofu di masa lalu. Konon, ketika beliau mencari dao di Gunung Luofu, beliau bermimpi bahwa seorang peri datang, dan dengan demikian beliau menyadari seluruh rangkaian teknik pedang Luofu, yang mengguncang hutan bela diri. Karena itu, beliau mendirikan patung ini untuk memperingatinya. Setelah mendengarkan penjelasan Li Chanen, pandangan Li Tu tertuju ke gerbang Sekte Pedang Luofu. Benar saja, ada patung batu putih di depan gerbang itu. Patung batu putih itu adalah seorang wanita, dengan pita peri yang berkibar, berdiri tegak dan ramping seperti bangau, seolah-olah dia akan terbang tetapi belum melayang. Dia membawa aura roh halus seperti peri. Bab 119. Di dalam istana pedang Luofu, terdapat lebih dari 100 pemuda dan pemudi yang berlatih teknik pedang berpasangan. Mereka semua mengenakan pakaian putih, masing-masing tampak tampan dan cantik, sungguh pemandangan yang indah di Gunung Luofu. Teknik pedang orang-orang ini berasal dari garis keturunan yang sama dengan Ye Qingyu. Ini memang tempatnya. Li Tu bergumam, lalu turun dari kudanya, mengikat kudanya di gerbang gunung, dan berjalan maju bersama Li Chanen. Siapa yang pergi ke sana? Tepat ketika keduanya sampai di pintu masuk, dua pria berpakaian putih menghalangi jalan mereka, menggenggam pedang mereka dengan ekspresi tegas. Saya ingin menghadap pemimpin sekte Anda. Saya Li Tu, prefek prefektur Jiangnan. Saya datang ke sekte Anda dengan sebuah permohonan. Li Tu berkata dengan tenang. Karena dia telah tiba, dia harus bersikap jujur dan menjunjung tinggi hukum negara, dia tidak merasa malu untuk menyembunyikan identitasnya. Mendengar itu, kedua pria tersebut terkejut dan sangat curiga. Sekte Pedang Luofu adalah sebuah aliran seni bela diri dan tidak pernah berada di bawah yurisdiksi pemerintah. Mengapa pejabat ini datang ke sini? Namun, mereka tahu bahwa jabatan prefek bukanlah jabatan pejabat kecil, jadi mereka tidak berani lengah. Salah seorang dari mereka berkata, tunggu di sini, jangan berkeliaran. Aku akan pergi dan melaporkan ini kepada seorang tetua. Setelah mengatakan itu, murid tersebut menyarungkan pedangnya dan berjalan masuk ke istana pedang Luofu. Sementara itu, di dalam istana pedang Luofu. Istana itu megah. Di aula duduk 12 tetua sekte pedang Luofu, bersama seorang lelaki tua di bagian kepala. Lelaki tua di depan itu berambut perak dan berjanggut putih. Rambutnya kaku seperti kawat besi, dan ia penuh vitalitas. Matanya cerah, dan wajahnya berseri-seri dengan rona kemerahan. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa kultivasi lelaki tua ini pasti telah mencapai tingkat transenden. Dia adalah pemimpin sekte pedang Luofu saat ini, pedang ilahi Luofu, Yu Baishi. Di samping Yu Baishi berdiri seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu tampak anggun dan cantik, dia adalah Ye Qingyu. Pria itu memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah, terlihat sangat tampan. Yu Baishi dan kedua belas tetua semuanya memasang ekspresi serius, menatap orang yang berlutut di lantai aula. Orang ini adalah Seng Changping. Wajahnya sangat jelek, dan bibirnya berwarna biru pucat. Hanya dalam beberapa hari, ia menjadi kurus kering, kehilangan puluhan kilogram berat badan. Karena dalam beberapa hari terakhir ini, dia telah terlalu banyak menderita. Siksaan menunggu kematian, perasaan bahwa dia bisa mati kapan saja, terus-menerus menyiksanya. Tak disangka, pengkhianat ini, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, benar-benar pergi dan menjadi seorang pejabat. Seorang tetua berbicara dingin, wajahnya penuh kebencian. Kali ini, Ye Qingyu telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Di masa mendatang, kita harus memastikan untuk mencatat prestasinya. Memang, Seng Changping harus mati. Mulai hari ini, aib sekte kita akhirnya bisa dihapus. Bunuh dia. Para tetua lainnya berdiskusi di antara mereka sendiri, masing-masing menggertakkan gigi. Karena tindakan Seng Changping yang mengkhianati sekte terlalu keji dan telah menyebabkan kerugian besar bagi sekte. Jika tidak, mengapa mereka mengejarnya selama beberapa dekade? Hehe, adik junior, tak disangka kau berhasil menangkap pengkhianat ini kali ini. Sekte pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Pria di samping Ye Qingyu tersenyum tipis, tatapannya padanya penuh kekaguman. Dia adalah cucu Yu Baishi sendiri, Yu Minhong. Bukan saya hanya mendapat barang murah. Ye Qingyu menggelengkan kepalanya, tatapan matanya penuh dengan pertanyaan. Dengan kemampuan bela dirinya, dia sebenarnya bukanlah tandingan Seng Changping. Terlebih lagi, Seng Changping telah bercokol di prefektur Jiangnan selama bertahun-tahun, memiliki kekuatan besar dan benteng yang kokoh seperti benteng Liuyun. Dia khawatir jika sekte pedang Luofu menyerang, mereka akan menderita banyak korban. Oh, adik junior bersikap rendah hati. Selain kamu, siapa lagi yang bisa menangkap penjahat ini? Kamu pasti tahu, banyak tetua telah menyelidiki selama bertahun-tahun tanpa hasil. Yu Minhong berkata sambil tersenyum. Ye Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan aku sebenarnya.
Prefektur Jiangnan kebetulan memiliki seorang prefek yang baik. Sambil berbicara, dia menghela napas pelan, merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Lagi pula, prefektur Jiangnan itu telah mengerahkan seluruh upayanya untuk menangkap Seng Changping, hanya agar dia akhirnya merebut tempat eksekusi. Itu agak tidak dapat dibenarkan. Namun, demi menyingkirkan pengkhianat itu, dia tidak bisa terlalu mempedulikan hal itu. Seng Changping, sekte ini bertanya kepadamu, apakah kau mengakui kesalahanmu sekarang? Apakah kau tahu kesalahanmu? Di depan, Yu Baixi berbicara dingin, suaranya terdengar tegar. Seng Changping berlutut di tanah, wajahnya pucat, tetapi dia tertawa mengejek diri sendiri. Mengakui kesalahan, jika kau ingin membunuh atau menyembelihku, aku, Seng Changping, menerimanya. Tapi kau, Yu Baixi, ingin aku mengakui kesalahan. Jangan mimpi. Matanya dipenuhi kebencian yang membara, seolah-olah dia ingin melahap Yu Baixi hidup-hidup. Seng Changping, kau masih saja tidak mau mengakui kesalahanmu sampai sekarang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana jalan kecil itu bisa begitu memikatmu. Tahukah kau, jika bukan karena dia, kau pasti akan menjadi yang paling berbakat di antara murid-murid generasi keduaku. Seorang tetua berbicara dengan hati yang hancur, dia adalah mantan guru Seng Changping, guru Fuxu. Seng Changping telah mengkhianati sekte selama bertahun-tahun, namun ia tetap mempertahankan kemampuan bela diri tingkat 3, bakatnya sangat jelas. Saat itu, guru Fuxu telah membina dia dengan segenap usahanya, sehingga setelah ia mengkhianati sekte, guru Fuxu sangat menyesal. Pelacur. Seng Changping menatap gurunya dan berteriak dengan marah, Fuxu, aku selalu memperlakukanmu seperti ayah, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan membiarkan Xiao Fu menikah dengan anggota sekte Huangshan. Aku membencimu, aku sangat membencimu sampai-sampai aku ingin mengunyah dagingmu dan Yu Baixi sedikit demi sedikit dan menelannya. Matanya dipenuhi amarah yang luar biasa, namun bercampur dengan beberapa emosi yang kompleks. Dialah mentornya yang telah membesarkannya sejak kecil. Chen Xiaofu tumbuh bersama sebagai kekasih masa kecil, dan mereka awalnya telah berjanji untuk hidup bersama. Namun, selama salah satu misi ketika Chen Xiaofu menuruni gunung, dia bertemu dengan Deng Haitao, tuan muda sekte Huangshan. Deng Haitao jatuh cinta pada Chen Xiaofu dan terus-menerus mengganggunya, tetapi Chen Xiaofu dengan tegas menolak. Deng Haitao kemudian menyuruh sekte Huangshan untuk melamar. Sekte Huangshan adalah aliran terkuat di dunia seni bela diri Tenggara, bahkan sekte pedang Luofu pun tidak berani menyinggung mereka. Seng Changping dan Chen Xiaofu dengan tegas menentangnya, dan sekte pedang Luofu juga cukup ragu-ragu. Bagaimanapun, Seng Changping dan Chen Xiaofu adalah talenta dari sekolah tersebut, dan mereka tidak ingin mengecewakan mereka. Namun pada akhirnya, sekte Huangshan mengeluarkan kitab pedang. Asalkan Chen Xiaofu menikah dengan anggota sekte mereka, kitab pedang tingkat tinggi itu akan diberikan kepada sekte pedang Luofu sebagai hadiah pertunangan. Sekte pedang Luofu tidak ragu lagi, memaksa Chen Xiaofu untuk menikah, dan bahkan mengurung Seng Changping. Pada malam pernikahan, Seng Changping menggunakan batu untuk memutus rantai yang mengikat tubuhnya dan berlari ke pesta pernikahan untuk mencoba menghentikannya. Sayangnya, kekuatan kedua sekte itu terlalu besar. Seng Changping tak berdaya melawan kekuatan langit. Chen Xiaofu, dengan mata berlinang air mata, bunuh diri di pesta pernikahan hari itu juga. Sifat hati Seng Changping berubah drastis, dan dia mengumumkan pengkhianatannya terhadap sekte pedang Luofu tepat di pesta pernikahan itu. Awalnya, ia adalah seorang pemuda dari hutan bela diri dengan masa depan yang cerah. Setelah kejadian ini, ia terjerumus ke dunia sekuler, sifat hatinya berubah sepenuhnya, dan ia membunuh pejabat Jiangnan, Yu Sengyong, mendirikan benteng Liu Yun, dan memantapkan dirinya selama beberapa dekade. Baru setelah bertemu Litu, rencananya gagal dan ia ditangkap. Siapakah yang bersalah dalam hidup ini? Semua orang tidak bersalah. Melihat murid yang tergeletak di tanah, yang menatapnya dengan penuh kebencian, guru Fuxu merasakan sakit di hatinya dan tanpa sadar menghindari tatapannya, tidak berani menatap mata Seng Changping. Hehe, pengkhianat tetaplah pengkhianat, dan kau masih berani mempertanyakan para tetua. Siapa yang memberimu keberanian itu? Yu Baixi membanting meja dan berdiri, wajahnya sedingin embun beku. Kau hanyalah anak dari keluarga miskin. Sejak kecil, orang tuamu menyerahkanmu kepada sekte pedang Luofu kami untuk dibesarkan. Sekte pedang Luofu kamilah yang memberimu kehidupan. Membiarkanmu belajar seni bela diri. Tanpa kami, kau pasti sudah mati sejak lama. Sekarang, apakah kau masih pantas berlutut di sini? Berteriak kepada kami. Si jalang Chen Xiaofu itu, menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum sebagai hukuman. Apa dia sebenarnya? Bahkan jika aku menyuruhnya menikahi babi atau anjing, dia tetap harus menikah. Ini adalah aturan sekte pedang Luofu kita. Yu Baixi berbicara kata demi kata, kata-katanya dipenuhi dengan otoritas yang tak tergoyahkan, dingin dan tanpa perasaan. Ingat ini, aku adalah atasanmu, jadi di hadapanku, kau hanyalah boneka bicara, kucing, anjing. Jika kau ingin pergi, satu-satunya jalan adalah kematian. Semakin banyak tempat seperti itu ada, semakin banyak aturan yang ada. Seorang murid harus selalu mendengarkan gurunya. Sekalipun gurunya salah, melanggar kodrat manusia, dan tidak berperasaan, kamu tetap harus menghormatinya. Inilah yang disebut kesetiaan dan bakti kepada orang tua, rasa hormat dan kepekaan, kejujuran dan ketulusan. Inilah yang disebut budaya magang dinasti kita selama ribuan tahun. Budaya paling murahan di dunia.
Racun itu telah diwariskan selama 1000 tahun. Ketika kau bertemu dengan seorang guru yang bejat, bahkan jika dia menyuruhmu memanggilnya ayah, atau menyuruhmu mengangkat pantatmu, kau hanya bisa patuh. Karena di masa lalu, mereka memegang hidup dan mati Anda di tangan mereka. Kemudian, mereka menyimpan gelar Anda. Tentu saja, tidak banyak binatang buas di dunia ini, dan binatang buas tidak membedakan berdasarkan profesi. Profesi tidak selalu berhubungan dengan apakah seseorang memiliki prinsip moral atau tidak. Pejabat bisa sangat korup, dan guru juga bisa menjadi orang mesum yang melanggar hak-hak siswa, ini tidak ada hubungannya dengan atribut profesional. Karena mereka semua manusia. Di antara umat manusia, ada sekelompok orang yang bukan manusia, mereka ingin memakan manusia. Ketika manusia masih berupa kera, serangga, serigala, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya ingin memakan manusia. Kemudian, manusia berevolusi, tetapi binatang-binatang buas itu menjadi lebih cerdas. Mereka bereinkarnasi sebagai manusia, mengambil wujud manusia, dan tidak hanya tidak perlu takut dikepung manusia, tetapi dengan mengandalkan sifat kebinatangan itu, mereka mendaki semakin tinggi, dan akhirnya dengan mudah memperbudak manusia dan mulai memakan mereka. Seng Changping adalah orang yang pernah dimakan sekali, tetapi sebelumnya, kepalanya tidak ditelan, sekarang, bahkan tulangnya pun akan dikunyah hingga hancur berkeping-keping. Seng Changping adalah iblis, tetapi merekalah binatang buas yang berdiri di belakang iblis itu, mendorong Seng Changping selangkah demi selangkah ke jurang iblis. Seseorang, seret Seng Changping ke bawah untukku, potong dia menjadi 1000 bagian. Ingat, setiap kali kau memotong sepotong, oleskan madu pada lukanya dan biarkan semut memakannya. Aku ingin dia menyesali perbuatannya bahkan ketika dia sampai di neraka. Saat dia hampir mati, keluarkan jantung dan hati binatang buas ini yang tidak menghormati para tetuanya. Aku ingin mencari teman-teman dari Sekte Pedang Huangshan untuk minum bersamanya. Yu Baishi berbicara dingin, dan dengan lambaian tangannya, beberapa orang di sekitarnya melangkah maju, bersiap untuk menyeret Seng Changping pergi untuk dieksekusi. Yu Baishi, sekalipun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan menunggumu di neraka. Seng Changping meraung, air mata mengalir dari matanya, dipenuhi rasa takut dan kebencian. Melapor kepada pemimpin sekte, prefektur Jiangnan, Li Tu, hadir untuk meminta audiensi. Pada saat itu, seorang murid masuk dan berkata. Tiba-tiba, semua orang terkejut. Siapakah itu? Seorang tetua bertanya lagi. Prefektur Jiangnan, Li Tu. Murid itu menjawab dengan hormat. Semua orang menjadi semakin bingung, dan semua orang mulai bertanya-tanya. Mendengar itu, wajah cantik Ye Qingyu berubah. Lalu Seng Changping tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa melengking dan kurang ajar, berkata, hahaha, Li Tu ada di sini. Jadi apa masalahnya kalau itu Sekte Pedang Luofu? Aku tidak akan mati, setidaknya, aku tidak akan mati di tanganmu. Pada saat itu, mendengar kabar kedatangan Li Tu, Seng Changping justru merasa sangat lega, seolah-olah ia telah melihat fajar pembebasan. Daripada mati secara memalukan di Sekte Pedang Luofu, akan lebih baik untuk kembali bersama Li Tu. Sekalipun ia harus dipenggal, ia akan tenang, karena telah menebus dosa-dosanya. Bab 120. Semua orang di arena dipenuhi kebingungan, lagi pula, ini adalah pertama kalinya mereka berurusan dengan pemerintah. Mengapa prefek ini ingin datang ke Sekte Pedang Luofu kami? Kami tidak pernah berurusan dengan pemerintah. Karena dia datang, pasti dia meminta sesuatu dari kami. Abaikan saja dia. Apa maksud pengkhianat ini? Mungkinkah prefek memiliki hubungan dengan pengkhianat ini dan datang untuk memohon agar dia dibebaskan? Banyak para tetua yang angkat bicara, penuh kebingungan. Pada saat itu, Ye Qingyu melangkah keluar dan berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin sekte, Li Tu datang ke sini demi Seng Changping. Mendengar itu, Yu Baishi dan yang lainnya terkejut. Sepertinya pengkhianat ini benar-benar telah membangun koneksinya sendiri setelah bertahun-tahun mengelola lingkaran resmi. Kami tidak pergi ke prefektur Jiangnan miliknya, dan dia jarang datang ke Gunung Luofu kami. Mencoba menyelamatkan seseorang sama saja dengan mencari kematian. Memang, suruh saja dia pergi. Gunung Luofu kami bukanlah tempat yang bisa dia datangi sesuka hatinya. Para tetua angkat bicara dengan tergesa-gesa, semuanya tampak angkuh dan menunjukkan rasa jijik yang besar terhadap Li Tu. Tetua, Li Tu tidak datang untuk menyelamatkan Seng Changping, dia pasti datang untuk menangkap Seng Changping. Ye Qingyu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Mendengar itu, semua orang semakin bingung. Yu Baishi berkata, Nak, apa yang kau katakan? Li Tu itu tidak datang untuk menyelamatkan Seng Changping. Mengapa dia ingin menangkap Seng Changping? Ye Qingyu menghela napas dan berkata, Paman bela diri muda saya telah hidup mengasingkan diri jauh di pegunungan dan tidak mengetahui urusan di dunia luar. Li Tu ini adalah salah satu pejabat terbaik di dunia saat ini. Dia bertindak atas nama rakyat dan terus-menerus menyelidiki dan membersihkan banyak pejabat korup. Seng Changping adalah salah satu dari mereka yang dia ungkapkan. Saya menculik Seng Changping dari tempat eksekusi, dan Li Tu telah mengejar saya sepanjang jalan. Mendengar itu, semua orang menjadi muram. Jadi begitulah ceritanya. Kalau begitu, Li Tu ini tidak buruk. Dia bisa dianggap sebagai pejabat yang baik. Master Fuxu mengerutkan kening dan berkata, namun, kami memiliki aturan kami sendiri. Pengkhianat ini adalah salah satu dari kami,
jadi tentu saja, kami tidak bisa membiarkan dia dibawa pergi. Benar, kita tidak akan ikut campur dalam perjuangan mereka, tetapi pengkhianat ini harus kita hukum. Tepat sekali, Li Tu itu kemungkinan besar hanyalah seorang munafik yang haus popularitas. Menangkap Seng Changping mungkin hanya untuk menjilat dan mencari imbalan dari kaisar anjing itu. Kita tidak perlu memberinya muka. Suruh dia pergi. Meskipun mereka telah mengetahui situasinya, para tetua ini tetap mempertahankan sikap angkuh dan sombong mereka. Mereka kuno dan keras kepala. Karena telah lama tinggal di Jianghu, wajar jika mereka memandang rendah semua orang. Di usia mereka, mereka merasa mengerti seluk-beluk dunia dan dapat memahami segalanya. Mereka bahkan merasa bahwa jika Konfusius sendiri datang, ia akan membutuhkan bimbingan mereka. Biarkan dia pergi. Sekte Pedang Luofu kami tidak pernah berurusan dengan pemerintah. Yu Baishi juga melambaikan tangannya dan berbicara. Seketika itu juga, murid itu berlari keluar. Setelah sampai di gerbang, dia menatap Li Tu dan berkata dengan dingin, "Maaf, tetapi guru sekte kami mengatakan bahwa Sekte Pedang Luofu kami tidak pernah berurusan dengan pemerintah. Silakan pergi, kalian berdua." Mendengar itu, Li Tu dan Li Chanen sama-sama mengerutkan kening. "Tuan, apa yang harus kami lakukan?" Li Chanen bertanya. Ekspresi Li Tu berubah muram, dan dia berkata, "Apa yang harus dilakukan? Jika mereka tidak mengizinkan kita masuk, maka kita akan memaksa masuk." Li Tu berbicara dengan suara dingin, dan ekspresi kedua murid itu langsung berubah. "Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Jika kau berani bertindak gegabah, ini adalah Sekte Pedang Luofu. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan." Salah seorang murid buru-buru menegur, wajahnya penuh ketidakpuasan. Namun Li Tu hanya tersenyum tipis, melangkah maju, dan melewati mereka berdua. "Tangkap dia. Jangan biarkan dia masuk secara paksa." Keduanya berteriak dengan tergesa-gesa. Satu dari masing-masing pihak meraih bahu Li Tu, bermaksud menyeretnya keluar. Namun, begitu tangan mereka menyentuh Li Tu, dia bahkan tidak mengangkat tangannya, dan mereka terlempar ke belakang. Bang, bang. Keduanya mendarat lebih dari selusin langkah jauhnya, dan terhempas ke lantai. "Ah! Tangkap dia, orang ini ingin menyusup ke Sekte Pedang Luofu kita." Saat keduanya meratap di tanah, para murid di sekitarnya yang sedang berlatih ilmu pedang semuanya menoleh serempak untuk melihat ke arah mereka. "Sungguh berani, beraninya kau menyakiti orang-orang di Sekte Pedang Luofu kami. Kau sedang mencari kematian, berusaha memaksa masuk ke Sekte Pedang Luofu, kau pikir kau siapa? Apakah ada kucing dan anjing sembarangan yang berani datang ke Sekte Pedang Luofu kita untuk mencari kematian?" Para murid di sekitarnya memarahi dan segera mengepung mereka dengan pedang terhunus. Mereka semua dipenuhi aura yang mengancam. Sebagai murid Sekte Pedang Luofu, mereka semua memiliki rasa bangga, dan tentu saja, mereka tidak akan membiarkan orang lain menerobos masuk ke sekte mereka. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Jangan memaksaku." Li Tu berbicara dengan dingin, kata-katanya dipenuhi dengan kekejaman. Siapapun yang menghalanginya untuk menangkap Seng Changping tidak akan berhasil. "Heh, menyakiti orang. Hanya kamu saja, apakah kamu berhak mengucapkan kata-kata besar seperti itu?" Seorang murid mencibir. Dia adalah salah satu murid terbaik, Wu Junen. Dengan teriakan ringan, dia mengayunkan pedangnya. Kemampuan pedangnya identik dengan Ye Qingyu, tetapi memiliki energi yang lebih dahsyat, tampak sangat menekan. Li Tu dengan tenang melangkah ke samping. Sesaat kemudian, dia menghunus pedang panjangnya dan menangkis serangan itu dengan satu tebasan. Pedangnya dipenuhi udara dingin, dan cahaya ungu mengalir di atas tangannya. Dalam sekejap, pedang panjang Wu Junen menghantam pedangnya. Ketak. Dengan suara nyaring, seolah-olah bongkahan es menghantam dinding besi, pedang itu hancur berkeping-keping di tanah. Pedang panjang Wu Junen telah hancur berkeping-keping. Orang-orang di sekitarnya semuanya terkejut. Orang ini menguasai teknik iblis. Mustahil, aku hanya pernah melihat ketua sekte yang menampilkan energi internal seperti ini. Siapakah orang ini? Dia seharusnya tidak memiliki energi internal seperti ini. Siapapun dia, berani menerobos gerbang gunung berarti dia adalah musuh kita. Bunuh dia. Murid-murid lainnya terkejut dan marah, dan segera mengepung mereka. Li Chanen mengikuti Li Tu dari dekat. Keduanya terus-menerus bertahan, tidak pernah sekalipun menyerang secara proaktif. Kemanapun Li Tu pergi, tanah dipenuhi dengan pecahan pedang. Pedang panjang milik lebih dari 20 orang telah hancur berkeping-keping oleh Li Tu. Jika Li Tu memang berniat membunuh, kemungkinan puluhan orang sudah tewas sekarang. Li Tu berjalan seolah sedang berjalan-jalan di halaman, perlahan mendekati istana Luofu. Sekarang dia berada tepat di depan tangga. Para murid di sekitarnya mengikuti dengan saksama, tetapi setelah puluhan pedang panjang hancur berturut-turut, sisanya menjadi agak takut. Mereka hanya mengikuti tanpa menyerang, tidak berani bertindak gegabah. Mereka semua menyadari bahwa orang ini benar-benar seorang ahli. Li Tu, prefek prefektur Jiangnan, telah datang ke Sekte Pedang Luofu untuk membahas suatu masalah. Li Tu berbicara dengan tenang, suaranya terdengar hingga ke aula utama. Tak lama kemudian, sekelompok orang berjalan keluar dari aula utama. Di barisan terdepan adalah Yu Baishi. Langkahnya mantap, wajahnya muram, dan amarah tak bisa ditahan dari alisnya. Para tetua lainnya juga memiliki ekspresi yang sangat muram, semuanya memandang Li Tu dengan sangat tidak senang.
Yang Mulia memiliki aura yang sangat agung. Selama bertahun-tahun ini, Anda adalah orang pertama yang berani menerobos masuk ke Sekte Pedang Luofu kami. Yu Baishi berkata dingin, kata-katanya tidak ramah. Namun, Li Tu tampaknya tidak menyadari hal itu dan berkata dengan tenang, para gadis pada akhirnya akan menjadi ibu, dan para perawan pada akhirnya harus melepaskan kelima jari mereka. Karena belum ada yang pernah menerobos masuk ke Sekte Pedang Luofu, maka akulah yang harus menerobos masuk. Setelah kau cukup sering ditembus, kau akan terbiasa. Kata-katanya terdengar acuh tak acuh, seketika menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu di sini. Ini adalah penghinaan besar terhadap Sekte Pedang Luofu.